Buddha di langit, tolong berkati aku. Reka Pratama bantu aku temukan putraku. Bos, ada kabar tentang putra Anda. Di mana dia? Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kota Jerks. Cepat bawa putraku kembali. Baik. Akhirnya grup Zenith mendapat kebahagiaan. Selamat atas pernikahanmu. Halo Bu Arga. Apa kamu sudah jemput Kila? Aku baru saja sampai di rumahnya. Oke, kalau begitu cepat ya, kerabat dan teman sudah hadir. Mereka menunggu pengantin wanita. Baik, jangan khawatir. Aku segera bawa Zafila kembali. Bu, aku datang jemput Zafila. Arga, ibu mau nasihati kamu dulu. Dengan latar belakangmu nggak mudah untuk menikahi putriku. Hari ini kamu harus kasih cukup ketulusan. Bu, jangan khawatir. Aku pasti perlakukan Kila dengan baik. Aku pasti akan berikan dia hidup bahagia dan bebas dari rasa khawatir. Bagus sekali, naiklah ke atas. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Ini wine sambutan. Kalau mau bawa putriku, kamu harus minum semua. Bu, kami harus pergi ke gereja nanti sore. Aku tidak bisa minum semuanya ini. Iya, Kamu belum jemput Zafila, tapi sudah bersikap acuh. Aku kakak ipar. Kamu harus minum wine ini. Kalau tidak minum, kamu tidak bisa bawa kakakku pergi. Baiklah, aku akan minum. Hari ini aku senang. Kau tidak bisa minum seperti ini. Kau bisa mabuk nanti. Sudah, berhenti minum wine ya. Sudah, hentikan minumnya. Sudah hentikan. Sudah hentikan. Bibi Arga sudah minum sangat banyak. Kenapa tidak dihentikan? Hentikan. Putriku akan menikah. Itu hal seumur hidup. Aku ibunya, itu juga urusanku. Tapi ada batasannya juga kan, Bi? Ada begitu banyak wine di sini. Gimana kalau kita ubah caranya? Oke, sisa wine itu sebotol air juta. Air juta. Kalau kamu bayar wine-nya, kamu bisa berhenti minum. Sisa 12 botol, totalnya air 10 juta. Gimana menurutmu? Aku sudah kasih kesempatan. Haruskah Arga bayar atau minum? Pilih sendiri. Ini terlalu banyak. Tapi wine-nya terlalu banyak. Kok bisa mati kalau minum semuanya? Bayar sajalah. Oke, aku beri dia uang, Kai. Iya, amplop merah. Ibu, amplop merah ini untukmu. Jadi kamu melewati tes ini. Naiklah ke atas. Terima kasih, Bu. Wow, tepuk tangan. Asisten Daniel, saya baru saja dapat berita Tuan Muda menikah hari ini. Menikah? Bos, Tuan Muda akan menikah hari ini. Apa? Masalah ini kuserahkan kepadamu. Ingat, putraku Raka Pratama harus adakan pernikahan yang mewah dan megah. Baik, Bos Sofia, cepat siapkan pendapatan grup Taylor. Jamuan selebriti di kota Jerks akan diadakan 3 hari lagi. Kita adakan pesta megah untuk Tuan Muda agar menarik perhatian dunia. Baik, Ayah, sudah siap, Kang? Ayo semangat. Aku datang untuk menjemput Zafila. Bisakah kalian bukakan pintunya? Kai, ayo, amplop merah. Amplop merah, ini untuk kalian. Iya, Nah, ini. Hei, kamu nggak bisa jemput pengantin wanita semudah itu. Mudah untuk pria ini mendapatkannya. Semakin mudah, semakin sulit menghargainya. Itu benar. Karena kalau mudah didapat, gimana? Buktikan ketulusan pada kakakku. Iya kan, kakak ipar? Iya benar. Kalian katakan saja apalagi yang kalian mau. Hadiah pembukaan pintu R100 juta. Hadiah pembukaan pintu R100 juta, Bu. Tapi ini tidak disebutkan dari awal sebelumnya. Begitu tiba, dari mana aku dapatkan uang sebanyak itu, Bu? Aku nggak peduli dari mana. Kamu nggak bisa masuk kalau nggak kasih aku uang. Bisa tidak sih kalian tunjukkan ketulusan? Naik ke atas R10 juta, buka pintu R100 juta. Kalau begitu hentikan saja pernikahan ini. Bisa tidak berhenti? Bukankah sedikit uang saja sudah cukup? Kai, sudah. Apa aku salah mengatakannya? Tolong dengarkan aku dan jangan menikah. Mereka cuma memanfaatkan kamu saja. Mereka menganggapmu sebagai mesin AT yang berjalan. Kai, apa kau masih punya uang? Arga? Dengar Arga. Mereka semua itu hanya menunggangimu. Apa kau punya harga diri sebagai seorang pria? Pernikahannya 1 jam lagi. Ibuku dan yang lainnya menungguku di hotel. Lalu mereka akan menang. Lupakan saja. Aku masih punya R100 juta. Aku transfer. Iya, Bu. Lihatlah aku mengumpulkan lebih dari 100 juta. Apa boleh? Wah, masih mau tawar kakak ipar? Ku beritahu ya, kurang 1 koin tidak diterima. Kamu punya uang untuk menikah tapi nggak bisa kasih 100 juta. Aduh, memalukan sekali. Ternyata kamu orang seperti ini. Kalau gaji bulananmu cuma 3 juta saja, bagaimana bisa tunjukkan 100 juta kamu? Arga, kamu lakukan yang terbaik. Livia, kamu bela pria seperti ini? Saya cuma berpikir. Arga bekerja sangat keras untuk hasilkan uang, tapi nggak pernah komplain tentang itu. Kita harus berhenti mengkritiknya. Jadi maksudmu itu kamu cukup bersimpati padanya ya? Begini saja, kamu yang ganti kekurangan uangnya. Aku? Selama dia mau, aku bisa kasih dia lebih banyak. Bu, apa menurut ibu ini baik-baik saja? Biarkan kami menikah dulu. Tunggu sampai pernikahan selesai. Aku pasti temukan cara menebus uang ini. Bagaimana? Ide bagus tuh.
Siapa yang kami cari kalau kau menolak setelahnya? Benar itu. Kamu harus kasih uangnya. Lupakan kalau nggak mau. Arga, aku pinjamkan padamu. Iya nah, aku tidak bisa ambil uang. Ambillah, karena situasi jadi seperti ini, aku harap kamu dan Zafila menua bersama. Iya, terima kasih banyak. Aku akan selalu ingat kebaikanmu. Arga, aku harap kamu bahagia. Bu, apa ini diterima? Arga, ibu nggak bermaksud mempersulitmu. Aku ibunya Zafila. Aku harus pastikan orang yang Zafila menikahi, dia harus cukup mampu kasih dia kebahagiaan. Hah? Kamu mengerti? Baiklah, masuklah. Terima kasih, Bu. Zafila, aku datang menjemputmu. Arga, kenapa buru-buru? Proses ini belum selesai. Masih ada lagi, yaitu kamu harus ucapkan kode etik pria. Kode etik pria? Kenapa kamu lupa? Sepertinya kamu nggak setia sama Zafila. Mustahil. Bagaimana mungkin aku tidak setia pada Zafila? Akan kubaca. Bangga untuk merawat istriku, malu mengabaikan istriku. Bangga melayani istriku, malu menyusahkan istriku. Bangga kasih gajiku, malu sembunyikan bonus dari istriku. Begitu kan, Zafila? Tunggu. Ada satu prosedur terakhir. Masih ada lagi. Ini jaminan sesudah pernikahanmu. Beberapa syarat harus diperhatikan. Kalau kamu bisa lakukan, kamu langsung bisa menikahi Zafila. Baiklah, katakan saja. Pertama, semua penghasilan yang didapat sesudah menikah harus diserah terimakan dan jumlahnya ditentukan istri. Kedua, putuskan semua kontak dengan lawan jenis lainnya. Ketiga, harta pranikah pria dimasukkan dalam harta bersama suami istri. Keempat, kelima, keenam, marga anak ikuti marga wanita. Ketujuh, sesudah menikah, pria ambil alih seluruh pekerjaan rumah. Kedelapan, nggak boleh tinggal bersama mertua sesudah menikah. Kalau ada pelanggaran sama syarat ini, Zafila berhak mengusir pria dari rumah. Sesudah perceraian, Zafila dapat kompensasi 120 juta, lunasi dalam waktu 1 tahun. Arga, apa kamu setuju? Hah? Zafila sangat baik. Dia bersedia melahirkan anakmu. Bagaimanapun gimana bisa anak pakai marga ibu? Wanita hamil selama 10 bulan, bertanggung jawab melahirkan dan membesarkan anak. Kenapa sama marga wanita? Ini apa? Martabat priamu cuma bisa diungkapkan dengan marga. Kau pikir cuma kau yang menderita? Rumah, mobil, hadiah, pertunangan itu kami tidak bertanggung jawab atas itu. Kami nggak paksa kamu beli semua itu. Batalkan saja pernikahannya. Jelas pria ini cuma mau puaskan kemauan biologis saja, dan bersedia bayar harga. Lena, nggak ada pria yang beli rumah dan mobil karena kemauan sendiri. Mereka lakukan karena cinta dan tanggung jawab. Jangan terlalu kejam. Arga, apa kamu setuju sama syarat ini? Dia ragu begitu lama. Sepertinya dia pikir apa yang dia dapat hari ini. Zafila, berpikirlah dengan hati-hati. Pria yang sungguh mencintaimu nggak perlu kamu bicara. Dia akan berinisiatif kasih kamu uang, karena menurutnya kamu berharga. Sebaliknya, beberapa pria bicaranya, diamlah, kenapa kamu begitu galak? Kamu nggak punya kemampuan, tapi temperamen sangat buruk. Aku bilang, diamlah, Lena, aku seorang gadis. Dia tidak akan berani memukulku. Pria bau, kamu akan menikah, tapi kamu bersikap jengkel dan ragu-ragu. Coba lihatlah dirimu ini. Hah, apa yang kamu punya? Beraninya kamu memukulku. Arga, apa yang kamu lakukan? Zafila, akhirnya kau bicara juga. Aku sudah bersamamu selama 3 tahun penuh. Apa yang mereka katakan? Apa maksudnya? Apa maksudmu? Arga, bukankah kamu bilang mau bersikap baik padaku sepanjang hidupmu? Aku tidak perlakukanmu dengan baik. Kamu meragukan aku seperti itu. Apa maksudnya? Apa aku meragukanmu? Aku cuma bilang mereka tadi bilang semua syarat itu. Apa maksudnya? Kamu lihat, kamu masih berani bilang gak ragukan aku. Kamu jelas ragukan aku. Arga, kamu sudah berubah. Kamu gak seperti ini sebelumnya. Kamu selalu setuju sama semua yang kubilang. Belum lagi hari ini hari pernikahan kita. Gak bisakah kamu terima saja? Kapan sih aku gak terima kamu? Tapi semuanya kan harus ada batasan. Maksudmu, aku buat masalah gak masuk akal. Arga, kita bahkan belum menikah. Tapi kamu sangat gak sabar padaku. Jika aku sungguh menikahimu, apa kamu masih bisa sabar hadapiku? Aku lihat kan sekarang bahkan kamu gak mau selesaikan masalah ini. Aku gak bisa bayangkan kalau aku sungguh menikahimu. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Arga, lebih baik kau pulang. Maafkan aku Kai. Sikapku tadi sangat buruk. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf. Aku mohon maafkan. Tundukkan kepalamu. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Zafila, kali ini aku maafkan kamu. Kalau lain kali terjadi lagi, mending kamu pulang saja. Zafila, apa kau tenang sekarang? Bisakah aku bicara tentang syarat tadi? Semua syarat itu sudah disepakati sama ibuku. Apa ada masalah? Beberapa syarat dan ketentuan. Aku sungguh tidak bisa menerimanya. Arga, kamu bilang mau memanjakan mencintaiku dan patuh padaku. Sekarang kamu bilang gak bisa lakukan. Tidak, bukan itu maksudku. Dengarkan penjelasanku. Begini, apa yang kau bilang tadi? Serahkan gaji sesudah menikah. Aku tidak masalah. Putuskan semua kontak dengan lawan jenis juga tidak masalah. Bahkan aku tidak masalah kalau anak kita pakai margamu. Tapi cuma ada satu hal, ibu harus tinggal bersama kita. Enggak, kita akan hidup bersama. Ibumu harus tinggal bersama kita.
Apa maksudnya? Jangan marah, Kai. Dengarkan aku. Ada situasi seperti ini sekarang. Karena pernikahan kita, ibuku menjual rumah lama, ditambah juga seluruh tabungannya. Kalau tidak tinggal bersama kita, dia tidak punya tempat tinggal. Aku nggak peduli. Ini ruang pernikahan kita. Kenapa biarkan ibumu tinggal di sana? Kalau kau tidak mau, lalu di mana dia akan tinggal? Itu masalahnya, bukan masalahku. Kenapa aku harus berkompromi? Zafila, dia ibuku. Dia melahirkan dan membesarkanku. Dia menjual rumahnya karena aku mau menikah. Aku anak durhaka kalau biarkan dia tidur di jalanan. Pernahkah kamu pikirkan aku? Kamu tahu ada berapa masalah antara ibu mertua dan menantu wanita? Aku pikir kamu nggak sungguh dengan akiku. Aku sangat nggak setuju dengan hal ini. Lalu kenapa ibumu bisa pindah? Ibuku sudah besarkan aku lebih dari 20 tahun. Itu normal biarkan dia tinggal bersama kita kan? Ibumu juga besarkan aku lebih dari 20 tahun. Normal untuknya tinggal bersama kita kan? Terlebih lagi ibumu punya rumah sendiri. Ibuku tidak punya rumah. Dia sudah menjual rumahnya. Sudah kubilang. Kompensasi kerusakan mental, 500 juta bahkan, tidak kurang 1 sen pun. Keluargamu sungguh membuka mataku. Jangan bicara omong kosong lah. Berikan uangnya hari ini. Atau tidak seorang pun bisa pergi dari sini. Mau uang? Mimpi sajalah. Kau kakak Arga, beraninya kamu memukul adikku. Apa kau tidak lihat yang dilakukannya? Lalu kenapa? Dia saudara kandungku. Gak peduli apa yang dia lakukan. Kamu gak boleh memukulnya. Cepat kamu minta maaf padanya. Ini jelas salahnya. Tapi kamu mintaku minta maaf padanya. Zafila, kau ini sungguh terlalu menyayanginya. Aku mentoleransimu sebelumnya karena aku mencintaimu. Mulai sekarang, jangan berani menyentuhku lagi. Dan dalam 3 hari, kembalikan hadiah 3M yang kuberikan padamu, termasuk 160 juta yang diambil ibumu tadi. Kembalikan semua padaku. Kalau tidak, aku akan mempermalukanmu. Ayo pergi. Livia, Arga, kalian sungguh brengsek. Lihat saja nanti. Kakak Arga bajingan itu permalukan keluarga kita. Kata-kata yang telah diucapkan itu. Betul, dia pikir dia siapa. Masih mau uangnya kembali. Mustahil. Livia, Arga, aku nggak akan maafkan kalian. Asisten Daniel tiba, Grup Zenith. Grup Zenith yang terkemuka di dunia dengan aset triliunan, yang melintasi beberapa negara. Kenapa keluarga kaya itu datang ke rumah kita? Apa mungkin... Aku asisten Grup Zenith Willie Jones menemui Nyonya Muda. Halo Nyonya Muda. Kakak, kau dipilih oleh Tuan Muda Yunus. Bagaimana sebuah pernikahan bisa begitu ceroboh? Ini surat undangan jamuan makan selebriti grup Tyler. 3 hari kemudian di jamuan, saya pribadi akan bantu Tuan Muda dan Nyonya Muda selenggarakan pernikahan akbar. Arga, iya nah, terima kasih sudah membantuku hari ini. Bukan untuk membantumu, aku sungguh mau menikahimu. Arga, sebenarnya aku sudah menyukaimu 3 tahun lalu, tapi saat itu kamu sangat mencintai Zafila. Jadi aku cuma menyukaimu secara diam-diam. Gak sangka menunggu selama 3 tahun, akhirnya bisa jujur tentang perasaanku. Arga, aku menyukaimu. Ayo kita menikah. Iya nah, tapi aku tidak punya apa-apa. Aku punya segalanya, aku cuma mau kamu. Iya nah, apa kau sudah sungguh memikirkan ini? Kita sudah dapat akta nikah, apa kamu menyesal? Tidak, tapi menurutku, baiklah, aku mengerti. Arga, bisa menikah denganmu itu adalah keputusan terbaik di hidupku. Iya nah, aku Arga Yunus pasti akan membahagiakanmu. Baik, aku akan pulang kasih tahu keluargaku dulu. Besok aku bawa kamu ketemu mereka. Simpan ini, kata sandinya hari ulang tahunmu. Jangan datang dengan tangan kosong. Tuan Muda, saya asisten Grup Zenith Willie Jones menemui Tuan Muda. Sofia menemui Tuan Muda. Aku? Pak, Anda salah orang kan? Aku cuma orang biasa, bukan Tuan Muda. Tuan Muda, tidak ada kesalahan di sini. Karena ayah Anda diburu oleh musuhnya, dia takut melibatkan Anda. Jadi dia minta saya mengirim Anda ke rumah pertanian, meninggalkan setengah dari lontin sebagai tanda. Lontin? Tuan, lihatlah ini, lontinnya. Anda akan tahu sesudah diperiksa. Bagaimana bisa begini? Apakah aku sungguh? Tuan Muda, terimalah rasa hormat saya. Mulai sekarang, Grup Zenith dibawa ke pemimpinan Anda. Asisten Daniel, cepat berdiri. Asisten Daniel, aku yakin ini sungguhan sekarang. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Tuan Muda, jangan khawatir. Pelayan tua sudah siapkan segalanya untuk Anda. Ini putri saya, Sophia Jones, belajar di luar negeri sejak kecil, mahir dalam manajemen bisnis dan operasi keuangan juga. Juara dunia seni bela diri. Mulai hari ini dia akan jadi sekretaris pribadi Anda, bantu Anda selesaikan semua kesulitan yang Anda hadapi. Halo Tuan Arga. Halo Tuan Muda.
Bos juga perintahkan pernikahan Anda harus megah dan mewah. Jadi kami sudah beli perusahaan terdaftar pertama di kota Jerix. Grup Tyler akan jadikan Anda presiden. 3 hari kemudian kami akan undang semua selebriti di kota Jerix dan umumkan identitas Anda secara resmi, dan rayakan pernikahan Anda dengan nyonya muda. Kau bicara tentang grup Tyler yang bernilai ratusan triliun? Iya. Aku presidennya? Iya, Tuan Muda. Di samping itu tadi kau bilang akan bantu pernikahanku dengan nyonya muda. Iya. Saya kirim surat undangan ke Nyonya Zavila secara pribadi. Pertunangan kami sudah dibatalkan. Apa? Tuan Muda, apa Anda mau saya ambil undangannya kembali? Tidak perlu, biar dia ke pesta. Dia selalu benci aku yang miskin, katanya aku tidak layak menikahinya. Aku mau melihat reaksinya saat dia tahu aku bernilai triliunan. Baik. Oh, iya, Pak Willy, apa kau tahu tentang keluarga Smith di kota Jerix? Keluarga Smith? Saya tidak tahu banyak. Saya cuma tahu kalau bisnis mereka kurang baik, mencari kerjasama di mana-mana untuk bertahan di krisis ini. Krisis? Asisten Daniel, bisakah aku menyusahkanmu dengan semua ini? Tuan Muda, katakan saja, akan saya lakukan. Tolong gunakan grup Tyler atas nama presiden baru untuk bantu mereka bertahan dari krisis ini. Baik, Tuan Muda, saya akan kirim pesanan senilai 1 miliar. Terima kasih banyak. Dan juga bisakah kau membantuku siapkan hadiah yang berlimpah? Aku akan kirim ke keluarga Smith. Baik, terima kasih sudah bersamaku dan percaya saat aku tidak punya apa-apa, aku Arga Yunus tidak akan mengecewakan. Halo? Apa? Grup Tyler ubah kepemimpinan? Apa? Grup Tyler ubah kepemimpinan. Grup Tyler ubah kepemimpinan. Mulai hari ini tidak peduli apapun kita harus bangun hubungan dengan orang lain. Cepat bantu siapkan hadiah terbaik, aku akan bertemu dengan pemimpin baru grup Tyler. Pasukan di kota Jerix dibombak, kesempatan bagi keluarga Lewis untuk bangkit. Tuan Muda, apa Anda mau saya temani Anda masuk? Tidak perlu, aku bisa masuk sendiri. Ini hadiah Anda. Ginseng gunung salju premium berusia ribuan tahun. Cuma ada satu di dunia, harganya tidak ternilai. Terima kasih banyak. Tali merah ini? Tuan, ginseng ini berusia ribuan tahun dan suci, perlu dikunci dengan tali merah. Sangat ajaib. Aku selalu berpikir kalau itu cuma legenda, tidak disangka itu benar. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, Nah. Ayah, Ibu, ini Arga. Halo Paman, halo Bibi. Mana hadiahnya? Oh, karena ini kunjungan pertama, ini hadiah kecil tanda ketulusanku. Bibi, bahkan sampai ini mau menikahi putriku. Ibu, hadiah kecil lebih berarti. Bibi, ini ginseng gunung salju berusia ribuan tahun. Ginseng gunung salju milenium. Ginseng gunung salju milenium cuma ada satu di dunia, dan dimiliki oleh grup Zenith bertahun-tahun. Arga, sebelum kirim barang palsu, aku sarankan kau untuk selidiki supaya tidak malu. Kenapa kau yakin yang aku kirim itu palsu? Kenapa? Apa kau mau bilang ginseng gunung salju milenium itu diberikan grup Zenith untukmu? Itu benar. Sebelum bicara omong kosong, tolong pertimbangkan identitasmu dulu. Kau pikir kau layak? Kenapa aku tidak layak? Kau ini benar-benar sombong ya? Keluarga Smith tidak menerima tamu. Sudahlah, Paman Clint, kau jangan marah-marah. Akan kubuat dia malu hari ini agar tidak berani muncul di depan keluarga Smith lagi. Arga, tadi kau bilang kalau ginseng gunung salju milenium ini hadiah dari grup Zenith. Tapi apa kau tahu grup Zenith itu keluarga pertama di Dexton? Dikenal sebagai pengaruh yang luas, bahkan keluarga kerajaan harus memperlakukan mereka dengan sopan. Dan kau cuma seorang pria kelas rendah yang lahir di pedesaan. Kau bahkan tidak berkualifikasi untuk mengagumiku. Sekarang kau berani bilang ginseng gunung salju milenium ini asli diberikan grup Zenith untukmu. Kenapa aku tidak berani? Arga? Oke. Kau sungguh tidak takut sampai terima konsekuensi. Ada cara lain untuk buktikan ginseng gunung salju milenium ini asli atau palsu. Dilihat sekilas. Cara apa? Konon, ginseng gunung salju milenium punya hikmah. Kalau tidak diikat dengan tali merah ini, maka ini akan hilang. Lepaskan saja tali merah pada ginseng gunung salju ini. Kita akan tahu ini asli atau palsu. Ide yang bagus. Kalau kau lepaskan tali merah dan ginseng gunung salju menghilang, apa bisa kau tanggung konsekuensinya? Apa yang tidak mampu kubeli? Belum lagi yang kau bawa ini palsu. Paman, Bibi, kalian berdua juga setuju untuk pakai cara ini untuk buktikan keasliannya? Paman, Bibi, Arga tidak berani membuka talinya, jadi artinya dia memberikan kalian barang palsu. Lepaskan, tentu saja. Bisakah seorang pekerja sepertinya kasih hadiah yang tulus? Baik, aku harap kalian tidak menyesalinya. Bagus, Arga, trikmu akan segera terungkap. Tunggu sebentar,
Ginseng salju ini? Aku membelinya. Tahunnya memang kurang dari 1000 tahun, gak perlu diuji lagi. Apa? Nona Livia, apa kau mau bertanggung jawab atasnya? Jadi gimana kalau ini yang kubeli? Arga? Seorang pradewasa yang bergantung pada istrimu apa tidak malu? Biarkan dia buka talinya. Tapi percayalah padaku. Silahkan buka. Arga, apa yang mau kau bilang sekarang ini? Hah? Ini? Astaga, ini menghilang. Apa ini? Sungguh ginseng gunung salju milenium. Tidak mungkin. Adrian Lewis, ginseng gunung salju milenium ini mahal tapi tidak tersedia. Bisakah kau membelinya? Arga, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak sangka kau punya rencana cadangan. Kalau kau belum coba ginseng liar ini tentu kau bisa bilang ini asli. Ikan mata campur mutiara. Kefikir bisa bodohi orang berpengetahuan dengan trikmu itu dan juga tanpa bukti. Iya kan? Sayang sekali, kepintaranmu digunakan di tempat yang salah. Bocah ini mau menikahi Liviaku. Sungguh buang-buang waktu. Jangan bicara tentang es keserangga musim panas. Ikan besar di sumur tidak bisa bicara tentang laut. Masih bersikap sombong. Ku beritahu kau ya, apa yang palsu itu palsu. Tidak peduli seberapa hebat kau dengan trik itu tidak ada gunanya. Cuma hadiahku yang bisa membuat keluarga Smith bertahan dari krisis ini. Tuan Adrian, apa maksud kau dengan perkataanmu itu? Apa Paman Clint tahu, grup Tyler ubah kepemimpinan? Tentu saja, ini juga kunci keluarga Smith keluar dari krisis. Paman Clint, coba lihat apa ini. Ini kontrak pesanan senilai 1 miliar dari grup Tyler. Benar, grup Zenith baru-baru ini mengunjungi kota Jarik dan atur Tuan Muda Yunus untuk ambil alih grup Tyler. Dan ada pesta selebriti 3 hari kemudian. Ayahku berhubungan baik dengan Tuan Septo, jadi aku mau undang keluarga Smith. Sudah kubilang Tuan Adrian itu malaikat di antara manusia.
Di pesta selebriti malam ini, asisten Daniel sudah berjanji pada ayahku kalau dia akan rekomendasikan keluarga Louis pada tuan muda grup Zenith. Artinya, Tuan Arga akan mendukung keluarga Louis sehingga kami akan naik ke puncak. Siapa yang bisa hentikan kami? Keluarga Louis punya kehormatan itu. Sepertinya bahkan keluargaku harus memberikan hormat. Pak Luther sangat sopan. Sekarang apa kau masih menganggap keluarga Louis susah untuk sukses? Biar ku perjelas sekali lagi padamu. Aku tidak mungkin mendukung keluarga Louis. Dan kalau kau berani tidak sopan lagi, aku akan hancurkan keluarga Louis jadi abu dan habis tak tersisa. Arga, kau benar-benar menganggap dirimu itu tuan muda Yunus ya? Oke, aku mau lihat kalau begitu. Gimana caranya orang tanpa latar belakang kemampuan, status maupun pengetahuan sepertimu bisa buat warga Louis bangkrut? Oke, beritahu asisten Daniel, dalam waktu 3 menit bawa ayah Walton ke sini, atau keluarga Louis akan hancur. Risa, ada apa ayah? Tuan muda minta Adam Louis datang menemuinya. Oke, aku segera ke sana. Beritahu pada tuan muda, 10 menit lagi aku sampai. Adam, tuan muda mau kau menemuinya sekarang. Aku sudah memberimu kesempatan, sisanya urusanmu. Terima kasih Pak Willy, saya akan lakukan yang terbaik. Tuan muda, sudah selesai? Baik, kerja bagus Sofia. Tunggu sampai ayahmu datang Adrian, biar dia yang suruh kau minta maaf dan mengaku salah. Mungkin keluarga Louis masih bisa selamat, atau memang hancur menjadi debu. Arga, kau benar-benar bisa berakting ya. Menurutku kau bahkan tidak punya nomor telepon ayahku. 3 menit. Percaya atau tidak, aku bisa menghabisimu sekarang juga. Pengawal? Jangan. Livia, kau mau apa? Adrian, ku mohon padamu, lepaskan Arga ya. Livia, sudah seperti ini kau masih minta aku maafkan dia? Sikap arogannya membuat kesal semua orang, khususnya orang-orang di kota Jerks. Tidak ada yang bisa lagi tolong dia. Nona Yena, sebaiknya menyerah saja. Atau Anda mau bawa petaka buat keluarga Smith lagi. Anak bodoh, sampai kapan kau mau lindungi pria itu? Kau benar-benar mau melihat keluarga Smith hancur lagi? Arga, kau sudah lihat kan? Tidak ada orang yang minta tolong atau bahkan mau menolongmu. Biar aku beri kau lihat, apa itu namanya putus asa. Pengawal, Arder Grup Louis. Wisnu Louis sudah tiba. Ayah, kenapa Pak Wisnu ke sini? Tamat sudah. Apa ini artinya dia? Arga ternyata mampu lakukan ini. Ayah, kenapa ke sini? Tadi aku dapat telepon dari asisten Daniel. Katanya tuan muda mau bertemu denganku. Oh, begitu ya? Aku kira dia punya latar belakang yang aku tidak tahu. Kau ini bicara apa? Aku cepat bawa aku bertemu tuan muda. Ayah, tuan muda belum sampai. Apa? Kenapa bisa? Aku tahu ayah, cepat katakan. Meski tuan muda belum datang, tapi aku bisa kendalikan situasi di sini. Aku lakukan yang terbaik buat dapatkan perhatian tuan muda, lalu beritahu ayah kesempatan bertemu. Jadi begitu ya? Iya, kalau begitu kita berdua harus lakukan yang terbaik. Iya, betul-betul. Ayo. Ayah, itu dia. Pura-pura jadi tuan muda merendahkan semua orang, bahkan mengancam menghancurkan keluarga kita. Anak muda, aku sudah lama ada di dunia bisnis, banyak yang sudah kuhadapi, tapi yang berani mengancam keluargaku seperti ini, kau yang pertama. Cukup, hari ini aku beri kau kesempatan. Mulai sekarang dengan semua kemampuanmu, aku mau lihat seberapa besar kekuatanmu itu. Arga, bukannya kau minta ayahku datang? Bukannya kau mau suruh ayahku buat aku minta maaf dan mengaku salah? Sekarang dia ada di sini. Mana tindakanmu? Atau kau mau wanita simpananmu ini yang membantumu? Apa? Simpanan? Hah? Wanita itu? Adam, lihat yang jelas. Siapa aku ini? Lihat yang jelas, siapa aku ini? Aku tidak peduli kau siapa, tapi biarkan orang sepertimu masuk adalah bentuk penghinaan buat orang seperti kami ini. Diamlah. Ayah, ini... Kenapa? Pak Adam, kenapa Anda terlihat waspada? Kami sudah periksa latar belakangnya. Dia cuma salah satu wanita simpanan Santos. Betul, dia itu cuma wanita perusak rumah tangga orang. Betul, Ayah. Santos ada di depan ayah, tinggal berlutut dan minta maaf. Mana pantas wanita simpanan itu yang akan dapatkan peluang itu? Sudah kubilang diam. Nona Sofia, mata saya benar-benar buta, tidak melihat identitas Anda. Tolong maafkan saya, maafkan saya. Ayah, memukulku cuma karena seorang wanita jalang? Minta maaf ayah. Maaf Nona Sofia. Apa dia Putri Willy? Nona Sofia. Asisten Daniel itu salah satu orang berkuasa di grup Zenith dari Santana. Pantas aja dia bersikap gila, karena dia benar-benar putri asisten Daniel. Sepertinya akan jadi pertunjukan yang bagus. Nona Sofia, lihat masalah ini. Adam, putramu bersikap gak hormat. Di pesta malam ini, status keluarga Louis akan dirubah.
semua kerjasama keluarga Louis dan grup Tyler dibatalkan. Nona Sofia, ini salah saya yang abai dan menyinggung Anda di depan publik. Saya akan suruh dia minta maaf. Hukuman Anda itu terlalu berlebihan. Kenapa kamu nggak puas? Nona Sofia sepertinya tidak tahu. Malam ini keluarga Louis sudah terima perintah dari asisten Wiri. Apalagi putraku sendiri yang mau menyambut tuan muda. Anda mau batalkan posisi keluarga Louis? Apa bisa tanggung akibatnya? Anda apa tidak takut ditegur asisten Daniel atau dihukum tuan muda? Kau pasti tahu, grup Zenith bermarga Yunus, bukan bermarga George. Apalagi siapa di sini yang tidak tahu? Nona Sofia secara langsung menutupi sesuatu, memaksa saya menerima hukuman demi urusan pribadi penyalahgunaan kekuasaan keluarga. Keluarga saya tidak terima. Apa kalian terima? Tidak. Nona Livia, aku tahu Anda mau bocah ini diakui oleh kalangan atas, tapi Anda tidak bisa biarkan dia menyamar jadi tuan muda atau bahkan pakai statusmu buat menutupinya. Tidak menghormati tuan muda, khususnya grup Zenith. Apa kau bisa tanggung jawab? Kamu emang nggak tahu apa-apa. Dia tuan muda grup Zenith, Tuan Arga, CEO baru grup Tyler. Hah? Dia tuan Arga asli? Mustahil. Nona Sofia, saya tidak menyangka, sudah seperti ini kau masih bela dia. Apa dengan kekuasaanmu bisa bungkam semua orang? Malam ini kalau tidak ada bukti soal identitasmu, aku bisa simpulkan kalau kau melawan grup Zenith. Asisten Daniel bekerja keras panjang hidupnya, tapi putri sepertimu rusak tradisi keluarga. Nona Sofia, dia itu cuma pria yang pertunangannya dibatalkan, bukan siapa-siapa. Tidak pantas Anda perhatikan. Hah? Bukan siapa-siapa? Ternyata kalian memang buta. Bocah, kau bisa buat Nona Sofia bersikap baik padamu itu kehormatan, tapi cuma di malam ini saja, karena Nona Sofia tidak bisa kendalikan situasi. Benar, kalau kau bukan Putri Willy, malam ini tidak ada tempat buatmu di ibu kota. Kamu biarkan mereka bicara. Nona Sofia, pesta akan segera dimulai, kau sudah tidak punya waktu. Masih ada waktu balikan keadaan. Gimana kalau tunggu ayahmu datang, lalu bocah ini akan lebih menderita. Oke, aku tunggu. Bagus, kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Asisten Daniel tibang. Kebetulan asisten Daniel datang. Ada masalah apa ini? Pesta malam ini ada orang gila membuat kekacauan. Buat kekacauan, Adrian? Iya. Cepat katakan pada asisten Daniel, bagaimana orang itu bisa menyelinap masuk ke sini dan berbuat seenaknya. Dia sangat angkuh. Baik, asisten Daniel, silakan. Asisten Daniel, dia orangnya. Dia pria yang pertunangannya dibatalkan karena kebencian, menyelinap masuk dan bersikap arogan. Dia bahkan pura-pura menjadi tuan muda menekan orang-orang. Jadi saya panggil semua orang yang hadir pada hari ini, menyuruhnya untuk minta maaf. Tapi ternyata dia sudah menipu Nona Sofia dengan kata-katanya, sampai Nona Sofia membelanya. Dia juga mengancam akan menghancurkan keluarga Louis. Asisten Daniel, bocah itu harus segera diusir dari sini. Benar, kesalahan bisa dimaafkan, tapi hukum harus berjalak asisten Daniel. Tolong tangani dengan adil. Baik, kerja bagus kalian. Livia, cepatlah kemari. Asisten Daniel, hari ini terjadi karena saya. Livia, Nona Yena, tolong minggir. Asisten Daniel, tolong jangan salahkan Arga juga keluarga Smith. Aku rela bertanggung jawab atas kesalahanku. Iya An, si bodoh itu, keluarga Smith bermasalah semua itu karena kau. Keluarga Smith sudah di ujung tanduk. Tadi saja begitu angkut, tapi sekarang tamat riwayatmu. Mau usir keluarga kami? Lancang. Arga, inilah akibatnya kamu menyinggung orang berkuasa. Willie Jones ucapkan salam pada Tuan Muda. Hah? Pak Willie, cepat bangunlah. Baik Tuan Muda. Tuan Muda, ada apa ini sebenarnya Tuan Muda? Apa yang terjadi hari ini adalah kelalaian saya. Saya pasti akan berikan Anda penjelasan. Siapa yang tadi bersikap tidak sopan pada Tuan Muda? Cepat tunjukkan dirinya. Asisten Daniel, ada apa ini sebenarnya? Dia cuma pria yang pertunangannya dibatalkan. Mustahil dia itu Tuan Muda Yunus, iya kan? Jadi kau ingin meragukanku? Hah? Tidak. Adam, aku mau lihat keluarga Louis berkembang, tapi putra yang kau lahirkan telah menghancurkan keluargamu sendiri. Asisten Daniel, ini salahmu. Tuan Muda ada di depan kita, tapi kau tidak melihatnya. Kau membuat keluarga Louis menjadi hancur. Ayah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Ayah. Ayah, jangan panggil aku Ayah. Aku tidak punya putra sepertimu. Keluar. Tuan Muda, kelalaian putraku ini menyinggung Anda. Mulai hari ini takdir keluarga Louis seluruhnya ada di tangan Anda. Tuan Muda, tolong maafkan kami. Lepaskan keluarga Louis. Lepaskan. Bukannya tadi kau mengancam mau melihat apa yang bisa aku lakukan? Sekarang kau sudah lihat kan? Aku sudah bilang, asalkan kau buat dia mengakui kesalahannya, maka aku akan lepaskan keluargamu. Tapi sekarang sudah terlambat. Tuan Muda, keluarga Louis itu separuh hidupku. Ada campur tangan banyak orang. Kumohon lepaskan keluarga Louis. Sialan, cepat ke sini.
Tuan Muda, saya bersedia terima hukumannya. Tuan Muda, kumohon lepaskan keluarga Louis. Sebelumnya, kau dan semua orang mau aku berlutut di hadapanmu, lalu kau lakukan hal jahat lainnya mau menghabisi hidupku. Aku tanya, kalau kau jadi aku, apa yang akan kau lakukan? Aku, kau sudah membuat pilihanmu sendiri. Mulai malam ini, tidak ada lagi keluarga Louis di ibu kota. Tamat sudah. Ayah, tamat sudah Adrian. Sebelumnya, kau mau melihat bagaimana aku menginjak-injak keluarga Louis sampai musnah, iya kan? Dan sudah kulakukan. Kak, kamu mau apa? Ibu, aku tanya lagi soal kemampuan dan latar belakang. Siapa yang pantas menjadi nyonya grup Zenith? Enggak, ini mustahil. Dia cuma pria rendahan. Gak ada yang mau dia. Mustahil dia itu Tuan Muda Yunus yang terpandang. Aku tahu, asisten Daniel pasti merasa bersalah sama Nona Sofia, jadi sengaja melindunginya. Arga pasti bukan Suatu hari nanti Anda pasti bisa beli. Sekarang cuma perkenalan model-mobil mana yang Anda suka sudah kewajiban melayani Anda. Yura, jangan buang waktumu sia-sia. Mana mungkin dia ini bisa beli mobil di sini. Seumur hidup juga nggak bisa semahal itu. Tentu saja kami ini grup Taylor, mobil termurah di sini paling nggak 300 juta. Kalau begitu, berapa yang paling mahal? Paling mahal? Apa hak Anda tanyakan mobil dengan level itu, Pak? Mobil termahal di tempat ini seharga 100 miliar. Mobil yang ini tapi sudah dipesan orang lain. Aku penasaran dari mana bau tidak enak waktu aku masuk. Ternyata bau tidak enak ini darimu. Tuan Bian, kenapa kesini? Sudah jelas aku kesini buat beli mobil. Arga, kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh kesini? Oh, jadi kau ini Arga ya? Pria yang telah dibuang oleh Zafila. Tuan Bian, sekarang aku kekasihmu. Pria sepertinya nggak pantas buatku. Baiklah, tunggu aku belikan kau mobil, nanti aku ajak ke Mahi. Mesem sekali. Arga, kenapa masih di sini? Apa mungkin kamu juga mau beli mobil? Beli apa? Dia cuma melihat. Kamu kalau nggak bisa beli mobil, cepatlah keluar. Jangan ganggu saya. Sambutanmu, Kalina. Di sini nggak ada aturan orang nggak boleh lihat-lihat. Yura, kamu buta nggak lihat Tuan Bian di sini? Sampah sepertinya mengganggu Tuan Bian saja. Siapa bilang aku tidak mampu beli? Kamu beli mobil termurah di sini harganya 300 juta. Apa kamu pikir dirimu ini sekaya ahli waris keluarga Jaldia? Kamu itu cuma seorang pengganti. Mana punya uang? Mungkin maksud dia mobil-mobilan listrik, Arga. Bukannya kamu bilang tanpa ada yang mendukungku aku bukan apa-apa. Tapi faktanya aku punya rumah dan mobil mewah. Bahkan ketemu Tuan Bian, pria yang kaya. Meninggalkanmu adalah keputusan yang tepat. Kamu cuma bisa lihat aku dari bawah selamanya. Karena dia... Iya, karena aku bisa berikan yang dia mau, yang tidak bisa kau berikan seumur hidup. Benarkah? Apa kau yakin? Kenapa kau terdengar tidak terima? Nona, urus surat-surat mobil itu. Aku mau yang itu, Tuan Bian. Mobil ini 120 miliar. Jangan banyak bicara, gesek saja cepat. Baik, Tuan Bian, segera saya urus. Lihat kan, aku bisa beli mobil mewah seharga 100 miliar. Sedangkan kau cuma bisa marah sambil putus asa. Aku mau mobil miliaran itu. Arga, apa kau sudah gila? Jangan bilang kau sanggup beli. Kalaupun bisa, aku ini anggota VIP. Mobil ini sudah pasti milikku. Bagaimana kalau aku bayar 2 kali lipat, 240 miliar? Hanyalah omong kosong. Kalau aku bilang aku mau mobil 300 miliar itu, apa kau mau ngambilnya 2 kali lipat? Memangnya kau punya uang apa? Bukan urusanmu. Aku punya uang atau tidak. 2 kali lipat harga mobil ini bisa aku beli atau tidak? Menurut aturan perusahaan kami bisa. Tapi mobil ini harganya cuma 100 miliar. Menghabiskan 240 miliar rasanya nggak sesuai. Tidak apa-apa. Aku suka sekali menghabiskan uang. Dan aku mau ambil apa yang dia suka. Kau kenapa tidak terima naikkan harganya? Aku tidak bodoh sepertimu. Ternyata kau tidak punya uang. Takut naikkan harga. Bukannya tadi kau begitu sombong? Kenapa sekarang terlihat begitu marah dan tidak berdaya? Arga, kau ini cuma bisa bicara tapi tidak punya uang. 240 miliar. Biar kulihat bagaimana kamu membayarnya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Gesek Tuan Bian. Dia menunggu dipermalukan. Biar saya kabulkan. Kita lihat gimana wajahnya nanti setelah aku gesek kartu ini dan gak ada uangnya. Arga, kalau kartu ini tidak bisa digesek akan aku patahkan kakimu itu. Lalu, bagaimana kalau sebaliknya? Tidak mungkin, Arga. Kalau hari ini kau bisa ambil mobil ini dariku, aku akan pakai margamu. Gesek, transaksi berhasil. Transaksi berhasil. Berhasil. Mustahil. Arga, dari mana uang sebanyak itu? Bukan urusanmu. Zafila, kau pikir kau masih bisa merendahkanku karena bersama dengannya, dan kau bersaing dengan grup Zenith. Kau tidak pantas. Apa kau gila? Siapa yang tahu asal uangmu itu? Mungkin cuma pinjaman. Benar kamu? Benar Tuan Bian. Arga, kamu nggak akan hidup lama setelah jadi pengganti Tuan Muda Yunus. Jadi kamu sengaja ambil pinjaman buat pamer? Arga, kamu bisa lakukan segala cara cuma demi buktikan dirimu sama aku. Sayangnya apa yang bisa uang kecil itu buktikan? Kamu masih sama pria yang nggak berguna. Cuma sampah. Kau, permisi Pak, surat-surat mobil sudah selesai. Terima kasih. Mobil ini hadiah untukmu. Buat saya,
Benar, Pak Arga, kasih saja buatku. Aku bisa jadi sales pribadimu. Aku akan lakukan apapun. Bahkan aku juga bisa melayanimu 24 jam. Orang yang paling kubenci adalah yang menjual dirinya. Menggentin, Pak Arga, mobil ini lebih dari 200 miliar. Terlalu mahal, saya nggak bisa terima. Sejak awal aku bukan mau membeli mobil. Jadi aku membeli mobil ini buat menampar wajah beberapa orang dan sebaliknya. Kau adalah sales yang membuatku begitu sangat nyaman. Pertahankan sikapmu ini ya. Jangan pernah jadi orang yang merendahkan orang lain. Baik Pak, tapi kalau Anda kasih saya mobil ini, bagaimana dengan Anda Pak? Aku punya mobil, mobilku yang itu. Arga, apa kau mau bilang kau mau membeli mobil yang itu? Tepat sekali. Arga, apa otakmu bermasalah ya? Itu Ferrari, mobil termahal di tempat ini. Harganya 300 miliar. Apa kau sanggup untuk membayarnya? Arga, kamu masih berpura-pura. Bukannya kamu cuma mau merubah pandanganku supaya pilih aku lagi. Aku kasih tahu ya, mimpi saja. Aku nggak menyukaimu. Sama sekali. Tuan Bian ini manajer umum di Bank Britama. Gajinya 10 miliar. Baru pantas buatku. Bahkan Tuan Bian gak berani bilang cukup uang beli mobil itu. Kamu bayar pakai apa? Dia tidak bisa. Beli, bukan berarti aku tidak bisa. Beli, kamu beli. Aku kasih tahu ya, kamu bahkan gak pantas beli mobil itu. Kau dengarkan Arga, kau bahkan gak pantas membelinya. Kau tahu kenapa? Karena itu mobil edisi terbatas di dunia. Pembelinya harus punya 2 Ferrari edisi terbatas atau 5 Ferrari biasa. Kepemilikan tidak boleh berganti buat tunjukkan kecintaan dengan brand itu. Dan juga, pembelinya harus punya minimal aset 5 triliun sebagai jaminan keuangan buat beli dan rawat mobil ini. Sementara kau cuma seorang pria yang punya gaji beberapa ratus juta saja. Bahkan Ferrari kelas rendah sudah terlalu mewah untukmu. Apa kau masih mau beli mobil edisi terbatas di dunia ini Arga? Demi pertaruhan kamu menipu dan arogan, bisa dibilang aktingmu ini semakin meyakinkan. Tapi terus apa? Kamu memang gak pantas aku lihat lagi. Tidak perlu bersikap percaya diri begitu. Kau ini memang membuatku muat kamu. Oke, kalau kamu sanggup beli mobil mahal itu hari ini, aku akan langsung berlutut dan mengakui kesalahanku. Tapi apa kamu bisa? Baik, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Pak Arga, sudah bosan hidup ya? Gak ada yang bisa kecuali pemilik mobil itu. Kamu lebih mustahil. Hei, sebentar lagi kau akan malu dan diusir dari tempat ini. Pak Arga, hati-hati. Kenapa? Jenis mobil ini cuma ada 10 di dunia, dan teknologinya sangat canggih, dengan fitur sidik jari. Mobil ini sudah punya sidik jari khusus. Kalau percobaan pertama gagal akan langsung terblokir. Kau khawatir aku tidak bisa membukanya? Buat apa khawatir? Sudah pasti dia nggak bisa membukanya. Yura, dia ini tamumu. Gimana kalau terjadi sesuatu? Kepala toko akan mempertanyakan kita. Tanggung jawabnya ada di kamu. Aku nggak takut dihukum. Takut pemilik mobil ini. Dia sangat kaya. Anda bisa dapat masalah. Tidak apa-apa, karena ini adalah mobilku. Pak Arga, mobil ini dipesan kemarin sama wanita. Bukan Anda. Dengar itu Arga. Dia itu wanita. Kenapa? Apa kamu bilang orang yang beli mobil ini adalah ibumu? Aku mau lihat berapa lama kamu bisa pura-pura. Pura-pura atau tidak nanti juga akan tahu. Sebaliknya, kau ingat ucapanmu sebelumnya. Kau masih berpikir kau pemilik mobil ini. Aku sudah bilang, Ferrari edisi rendah saja sudah mewah. Tidak bisa kamu beli seumur hidupmu. Apalagi beli mobil ini, itu cuma hayalanmu saja. Bagaimana kalau ini mobilku? Kalau itu mobilmu, aku dan Kala akan langsung berlutut dan manggil kau kakek tidak kali. Tapi kalau bukan mobilmu, maka kau harus berlutut dan menjilat sepatuku sampai bersih, lalu merangkak di bawah kakiku. Baik, biar aku buktikan. Aku punya kualifikasi itu. Sidik jari terdeteksi. Hah, ini mustahil. Kenapa dia bisa buka mobil itu yang melambangkan status seseorang? Apa dia ini sungguh-sungguh ahli waris grup Zenith? Dia sungguh membukanya. Pak Arga, jadi ini benar mobil Anda. Sudah, mobilnya sudah mengenalku. Kuncinya juga sudah terbuka. Sekarang giliran kalian untuk memenuhi janji. Janji apa? Sejak awal mobil itu bukan punyamu. Mana mungkin kau punya 5 Ferrari? Paling juga kau cuma bantu wanita itu buka mobilnya. Kan kau mau tarik kata-katamu? Iya, tarik kata-kata. Mobil ini bukan punyamu. Kenapa harus kau lakukan? Betul, kecuali kalau kamu bisa buktikan. Aku bisa buktikan. Pak Santos, kenapa ke sini? Kalau aku tidak datang, mana bisa aku tahu sekecil sepertimu bersikap begitu arogan? Kau dipecat. Pak Santos, saya butuh pekerjaan ini. Pak Santos, pergilah. Kerjamu bagus. Mulai sekarang, tempat ini tanggung jawabmu. Terima kasih, Tuan Bian. Soal taruhan sebelumnya, apakah Anda mau mundur? Semua yang di sini berstatus. Pak Santos, jangan keterlaluan. Hah, kau baru saja menyinggung tamu terpenting. Tentu saja itu tidak bisa dibiarkan. Pak Santos, pegawai rendahan seperti dirinya itu apa pantas disebut sebagai tamu terpenting? Pria yang cuma menjadi pesuruh banyak orang. Apa pantas Anda bela? Jadi begini kerja Anda melawan anggota VIP emas yang menghabiskan uang miliaran setiap tahun untuk membeli mobilmu. Oh, anggota emas. Betul. Kalau kau mau terus melindunginya, kalau begitu aku mau keanggotaanku di tempat ini dibatalkan saja. Hah, Tuan Dian,
Tenang saja sayang, dia tidak akan berani, karena aku kenal dekat dengan Pak Luther. Kalau kau memang pemiliknya, maka kami tidak akan mengganggumu. Tapi memangnya siapa Arga itu? Aku juga berpikir seperti itu. Bianelia, mulai hari ini kau sudah masuk daftar hitam dealer mobil Taylor. Kami menolak Anda datang lagi. Kau bilang apa Santos? Tunggu saja nanti. Tuan Bian, Nona Zafila, apa kalian berdua lupa janji kalian tadi? Kalau kalian tidak melakukannya, aku tidak akan ragu menyuruh orang paksa. Santos, sikapmu keterlaluan. Apa sudah cukup? Ada lagi? Sudahlah, lepaskan mereka. Aku jijik melihatnya. Baik, kenapa Santos itu menolong Arga? Iya, dia bahkan batalkan anggota emasku. Sepertinya Santos nggak tahu kalau Arga itu pengganti Tuan Muda Yunus. Makanya dia bantu Arga seperti itu. Kalau tahu dari awal sudah kubongkar dia. Tapi sampai Santos tahu Arga itu pengganti Tuan Muda Yunus, pasti dia akan bawakan kamu kartu keanggotaan yang baru. Tentu saja, tapi aku harus membalaskan dendam ini. Kenapa kau kemari? Maaf Tuan, seluruh bisnis grup Taylor adalah tanggung jawab saya. Tapi kedatangan saya kali ini untuk berterima kasih karena sudah percayakan Hotel Bintang 7 yang kedua. Saya mau tanya, apa proyek ini akan dipegang keluarga Smith? Tentu saja. Baik, segera saya atur. Pergilah. Halo Livia, apa? Aku ke sana sekarang. Livia, kenapa kau cariku? Hari ini acara perayaan berdirinya sekolah lamaku. Temanku yang bernama Paul juga akan hadir. Aku mau kamu menemaniku ke grup Jackson. Grup Jackson itu mitra dari proyek Hotel Bintang 7 grup Taylor. Aku berharap dia bisa jadi jembatan grup Smith dapatkan kontrak dengan grup Taylor. Ya, sebenarnya, aku selama kita dapatkan kontrak ini, orang tuaku pasti merestui kita. Ayo, mereka menunggu kita. Waktu itu ada 5 macan di jendara kau ini. Hei, lihat itu Jason, akhirnya sampai juga dia. Kau buat Kak Paul menunggu, berani sekali kau Kak. Paul, maaf ya, jalanan macet. Aku baru saja parkir. Wah, kau juga bawa mobil Mercedes kemari? Iya, tidak ada istimewanya, cuma Mercedes 180 miliar. Wah, Kak Paul, bukannya Ferrari punyamu ya? Tentu saja punyakulah. Lihatlah, kau tidak lihat aku Kak Paul? Cepat buka kuncinya, Kak. Biar dia buka mata lebar-lebar dan melihatnya dengan benar. Kalau itu bukan mobilnya, mana mungkin bisa membukanya? Kenapa? Takut ya? Kenapa aku harus takut? Buka mobilku sendiri? Ayo buka. Iya, aku buka. Biar kau lihat siapa aku, Arga. Akan kuingat baik-baik. Kapol, ada apa? Kenapa tidak terbuka pintunya? Apa mungkin kalau mobil itu... Aku baru menerimanya jadi belum daftarkan sidik jari. Bagaimana ini? Oh begitu. Sudah kubilang kan, mana mungkin Kapol tidak bisa buka mobilnya. Bocah, tunggu sampai Kapol membuka pintunya, dan kita lihat bagaimana kau masih bisa sombong. Nih kau, kembalikan korek HP-mu. Haduh, lama sekali. Apa masih belum bisa buka? Hei, berhentilah memancing. Kapol pasti bisa membuka kuncinya. Sudah. Ah, tidak terbuka. Diamlah Kak. Paul, ada apa? Pintunya tidak terbuka. Kenapa ini? Ini mustahil kan? Mungkin pakai ponsel. Mobilku disentuh sidik jari lain cukup sering hari ini, jadi terkunci sendiri. Hah, jadi begitu ya? Mengagetkan saja. Hampir saja aku berpikir ini bukan mobil Kapol. Kau ini lelucon apa? Selain Kapol, siapa lagi yang bisa beli mobil ini? Iya kan Kapol? Tentu saja. Aku, Arga. Bicara apa kau kampungan? Sombong sekali. Apa kau tahu mobil mewah? Apa kau tahu itu Ferrari? Tidak tahu. Mobil ini dibeli dari Auto Taylor. Mobil mewah edisi terbatas di dunia seharga 300 miliar. Pembelinya harus punya 2 Ferrari edisi terbatas dan 5 Ferrari standar sebagai persyaratannya. Apa? Masih mau anggap aku tidak tahu apa-apa? Kau ini penjual yang hebat. Sebaliknya, aku mau melihat sampai kapan aktingmu itu. Kalau begitu, lihat baik-baik mobil siapakah itu. Oh? Hah? Mobilnya menyala. Apa ini memang mobilnya ya? Sepertinya kalian tidak tahu. Biar aku jelaskan sedikit. Teknologi sidik jari ini juga bisa dibuka dengan kunci. Arga, itu memang mobilmu. Tentu saja. Biar aku ajak tahu jalan-jalan. Dia. Kenapa diam saja? Lihat apa yang kalian ucapkan. Pria miskin yang tidak bisa menikah. Kapol, aku sungguh tidak tahu kalau ini adalah mobilnya. Mau bilang apa? Tidak ada, Kak Pol. Apa mungkin bocah itu tahu perasaan kakak pada Livia, jadi dia sengaja buat menghancurkanmu? Terus, bagaimana dengan mobilnya? Itu memang mobil mewah senilai 300 miliar. Benar, orang biasa tidak mungkin bisa membelinya. Tidak. Aku pasti salah lihat. Pasti itu bukan mobil edisi terbatas, tapi mobil yang punya bentuk mirip. Kalau tidak, anak itu mana bisa membukanya tanpa sidik jari, tapi gunakan kunci. Jadi maksudmu dia sewa mobil dengan bentuk mirip untuk pamer? Betul, ternyata begitu. Sudah kubilang mana mungkin dia punya banyak uang. Kalau begitu, dia berani main-main pada kita. Ayo, tangkap dia.
Triknya, ayo kita ke villa. Apa kalau tahu perayaan berdirinya sekolah ini bisa diadakan di Villa Naga itu semua karena Aurora? Apa maksudmu orang terkenal di dunia yang memenangkan hadiah utama bintang internasional Aurora Manda? Betul, itu dia. Apalagi malam ini dia akan hadir. Apa Aurora sudah pulang ke negeri ini? Dia juga akan hadir di sini. Kalau itu benar, apa artinya kita bisa makan malam dengan bintang internasional? Kalian ini naif sekali. Dengan status seorang Bella, mustahil kita bisa makan bersama dia. Ya, Jason, itu benar. Kapol, bahkan Kapol juga tidak bisa. Aurora berstatus bangsawan, bisa makan semeja dengannya. Minimal punya status kerajaan atau kalangan kelas atas. Sebuah kehormatan hari ini dia hadir di perayaan sekolah kita. Mau makan malam bersama dia itu terlalu mewah begitu ya? Padahal aku mau tanda tangan dan foto dengannya. Sebenarnya tidak mustahil juga, Kapol. Bagaimana caranya kalau kita bisa duduk bersamanya di meja langit? Itu sama saja dengan kita makan malam bersama Aurora, juga bisa bersulang dengan orang-orang di meja itu. Meja langit? Apa itu meja langit? Itu aturan duduk buat pesta malam ini. Dibagi jadi 4 posisi, langit, bumi, angin, dan awan. Masing-masing duduk di meja yang berbeda. Kenapa harus dibagi meja untuk makan? Tentu saja, meski kita teman sekolah, tapi kita semua punya status sosial dan koneksi yang berbeda. Wajar kalau kita semua terpisah jauh. Orang seperti kita ini jelas tidak pantas duduk dengannya. Iya kan, Arga? Makan malam ini diatur dengan posisi berbeda berdasarkan 3, 6, dan 9. Benar? Kau itu tahu apa? Orang dengan posisi sepertinya tentu saja tidak akan mengerti. Kelas atas punya aturan yang sangat jelas. Tentu saja kelas bawah sepertimu tidak akan mengerti arti dari pengaturan meja. Menurutmu posisi meja cuma tunjukkan posisi? Aku beritahu ya, aturan meja menunjukkan posisi dan status. Mengerti? Ah, Pak Santos. Silahkan Kak Pol. Jangan pedulikan dia lagi. Cepat katakan bagaimana caranya duduk di meja langit. Betul, Kak Pol, aku juga mau melihat Aurora secara nyata. Meja di belakang kita itu meja awan, orang dengan aset 100 juta yang duduk di sana. Di sebelahnya meja angin, orang dengan aset 10 miliar yang duduk di sana. Di sebelahnya ada 2 meja bumi, orang dengan aset 100 miliar yang duduk di sana. 2 meja di depan kita meja langit, orang dengan aset lebih dari 10 triliun yang duduk di sana. Apa? Lebih dari 10 triliun? 10 triliun apa? Itu artinya kita semua yang di sini tidak punya kesempatan, jadi berhenti saja bermimpi. Melihat Aurora saja itu sudah cukup. Hah? Tapi, Kapol, pesta malam ini cuma ada 4 tingkatan, jadi di mana orang-orang yang asetnya kurang dari 100 juta akan duduk? Tentu saja mereka tidak akan bisa masuk, artinya menonton dari luar, bukankah begitu? Arga, benar, kau benar. Pestanya akan segera dimulai, ayo tentukan jumlah aset kita. Kapol, tempat duduk Anda di meja bumi, aset lebih dari 100 miliar. Aku duduk di meja bumi. Bu Livia, tempat duduk Anda di meja bumi. Tunggu dulu Livia, pria ini tidak bisa duduk di sini. Kenapa nggak bisa? Kita sudah hitung. Itu asetmu, bukan aset dia. Aku dan Arga berbagi aset. Kalian sudah menikah. Betul, uangku uangnya juga. Aku sudah pernah bilang, dia tidak bisa duduk di sini, tidak pantas. Kapol, kamu ini mau bilang apa? Livia tidak perlu berdebat, dia tidak pantas duduk di meja bumi. Jadi kasarnya, di antara meja langit, bumi, angin, dan awan, tidak ada satu meja pun yang pantas Arga duduki. Apa kalian masih belum puas makan asap knalpotku tadi? Ya, jelaskan, kenapa aku tidak pantas duduk di sini, Arga? Semua orang di sini tahu, kau ini cuma pekerja buruh yang bergantung pada Sena. Apa kau bisa ada di sini hari ini? Semuanya adalah karena Livia. Kalau kau masih tahu diri, cepat keluar dan duduk di luar pintu. Kau tidak pantas ada di sini. Paul, kalau kamu masih bicara sesombong ini, kami nggak akan ikut. Ayo kita pulang dari pesta ini. Jadi grup Smith tidak butuh proyek bintang 7 grup Taylor lagi ya? Livia, aku tahu kau bawa dia ke sini hari ini buat memberitahu aku supaya aku berhenti mengejarmu. Iya kan? Tapi kau salah. Tidak masalah karena bocah ini tidak pantas dibandingkan denganku. Sudah bertahun-tahun dan kau masih tidak tahu perasaanku. Buatku kau itu lebih berharga dibandingkan keluarga Smith. Kenapa kau memilih pria tidak berguna yang hanya membuang waktumu percuma? Kapol benar. Livia, pikirkanlah baik-baik. Kapol adalah mitra utama dari grup Taylor. Kau sendiri pasti tahu kan seberapa grup Smith perlu kerjasama itu? Sebaliknya, kau pria yang cuma bergantung pada wanita tidak bisa dibiarkan begitu saja bergabung di aula ini. Memalukan. Hei, kau mengerti tidak? Cepat pergi. Ayo benar, pergi dari sini. Pergi. Kamu dengar sendiri kan? Bahkan semua orang di sini juga begitu membencinya. Kalian duduk di sini berdasarkan nilai aset kalian kan? Aku khawatir kalau aku tunjukkan asetku, kalian tidak ada yang pantas duduk denganku. Bilang sekali lagi, kalian tidak pantas? Hah? Kalian memang tidak pantas? Ternyata memang ada orang yang terlalu berani bermimpi ya? Siapa yang bilang tidak pantas? Semua orang di sini lebih kaya dari bocah sepertimu. Bisa-bisanya bicara seenaknya di sini. Kau bilang kau punya aset kan?
Kalau begitu, ayo tunjukkan pada semuanya berapa ratus atau berapa juta. Biar ku tebak, paling 1/1000 pun tidak punya. Bukannya aset yang dia punya sudah dipakai buat sewa mobil. Ya, benar. Maaf kalau mengecewakan. Asetku ratusan triliun. Oh, ratusan triliun ya? Mau tipu siapa dengan kartu rusak itu? Pelayan ada di sini, berani periksa kartumu? Kenapa tidak berani? Hei, periksa kartunya. Biar dia malu di depan semua orang. Tidak apa-apa, biarkan saja. Hari ini biar aku tunjukkan kau tidak pantas di meja langit yang kududuki. Bintang internasional yang kau puja-puja itu akan duduk dan menuangkan minuman untukmu. Tutup mulutmu. Nona Aurora, bahkan tidak pantas kau mimpikan. Arga. Aku beritahu ya, kalau akunmu buat kau duduk di meja langit, aku Paul Jackson akan berlutut dan sujud 18 kali dan mengakuimu. Tapi kalau asetmu tidak bisa lakukan itu, kau harus bersujud di depan pintu dan menggonggong setiap ada orang yang datang. Kau tidak pantas. Aku peringatkan padamu, hari ini aku akan mengambil semua yang membuatmu penting. Simpankan semua tulang dari pesta perayaan ini, akan aku sumpal mulut besarnya ini dengan tulang. Pak Arga, silakan duduk di meja langit. Apa? Mustahil. Kenapa dia pantas duduk di sana? Mungkinkah dia punya identitas rahasia? Tidak mungkin. Bajingan sepertinya kenapa pantas duduk di meja langit? Kapol, pengaturan meja hari ini diatur oleh Pak Santos, dan posisinya pantas duduk di meja langit. Kau pasti berbohong. Kau pasti bersekongkol dengan dia, kan? Panggil manajermu kemari, biar aku periksa dia. Manajer, tolong cepat kemari. Arga, siapa sangka kau sampai menyuap seorang pelayan? Pak Selo, segera ke sini. Tunggu saja. Apa kau bisa lepas dari semuanya kali ini? Aduh. Ada orang yang tidak akan berhenti sebelum terlihat keren, tapi sampah tetaplah sampah. Pakai baju kerajaan pun tidak akan jadi pangeran. Ada apa ini, Pak Kapol? Lihatlah karyawanmu bersekongkol dengan bajingan ini supaya dia bisa duduk di meja langit. Kau cukup berani? Kau tidak tahu aturan dari Nona Aurora? Pak Kapol? Pak Arga memang pantas duduk di sini. Nah, kau mengerti dengan ucapanku kan, Pak Pol? Akan saya pastikan kalau terbukti saya pasti akan mengusir orang gila itu keluar dari aula sebagai penjelasan. Berikan padaku. Ini kan. Kenapa? Pak Selo kaget sebelum gesek kartunya. Apa mungkin kartunya aneh? Pak Kapol, bagaimana? Bagaimana kartunya? Ada apa Pak Kapol? Kenapa takut dengan kartu rusak itu? Diamlah, ini kartu awan hitam. Apa itu? Itu kartu awan hitam. Kartu awan hitam? Kartu apa itu? Kok sepertinya tidak sekaget? Nggak tahu ya? Itu kartu bank khusus buat ahli waris grup Zenith. Kudengar lebih dari setengah aset grup Yunus bisa ditransfer dari kartu itu. Apa? Kenapa kau punya kartu awan hitam? Kenapa tidak punya? Kartu awan hitam kartu khusus ahli waris grup Zenith. Atas dasar apa? Seperti yang kau lihat, aku memang ahli waris grup Zenith. Arga, kau bahkan pura-pura jadi ahli waris grup Zenith. Kau cukup berani ya? Hah? Pura-pura? Arga, di acara perayaan grup Taylor, kau yang jadi pengganti Tuan Muda Yunus sudah diketahui oleh semua orang. Di kalangan atas, siapa yang tidak tahu? Hari ini juga aku tidak akan ragu untuk buat buktikan. Kartu awan hitammu itu palsu. Dan kalau ini tersebar, kau tidak akan bisa selamat lagi. Apapun itu boleh? Wah, keren. Apa Luna Bila berjanji? Aku mau posisi puncak. Tapi untuk menghindari kompetisi nggak sehat dan mengganggu suasana damai, donasi akan dibuat secara rahasia. Apa donasi rahasia? Bukannya itu berarti buat mencapai donasi tertinggi kita harus menebak donasi kompetitor. Kalau begitu sulit dapat posisi pertama. Setidaknya perlu 3 kali lipat donasi publik. Waduh, kalau donasi rahasia bagaimana kami bisa tahu harga donasi berapa? Betul Kak Paul, identitas palsunya tidak bisa jadi dibongkar lagi. Betul Nona Aurora, meskipun hasil donasi bisa tinggi atau tidak, setidaknya hasil donasi itu harus diumumkan ke semuanya kan? Mencegah tidak ada yang donasi tapi mengaku donasi paling banyak. Masuk akal juga, aku setuju. Jadi apa saran saudara Paul? Menurutku berdasarkan hasil kontribusi dibuat menjadi peringkat, jadi tetap damai dan bisa menjadi motivasi juga kan? Oke, kita akan pakai bel sebagai sinyal bunyi ke-9 itu kontribusi tertinggi. Kontribusi selesai, peringkat akan diumumkan. Tiba-tiba tegang, tidak mungkin peringkat akhir kan? Kalau tidak malu sekali nanti. Tenang saja, kita tidak akan peringkat terakhir. Iya, betul juga. Tidak peduli bagaimana, aku lebih baik dari si penipu itu. Iya kan, Sandy? Maaf ya, keuangan keluargaku ada batasnya. Cuma bisa donasi beberapa B saja. Leo, maaf kondisiku kurang baik, jadi cuma menyumbang 14 juta saja. Maaf telah membuat kalian tertawa. Jason, mohon maaf nih, tidak begitu banyak. Donasiku cuma 700 juta. Aku yakin Kak Paul bagian yang paling besar. Levi, Yosef, Charlie, Sean, Simon. Malam ini Kak Paul yang menjadi bintangnya. Jadi donasiku cuma 700 juta. Kalian jangan hina aku ya. Livia? Wah, kali itu 1,4 miliar kan? Aku donasikan sebuah gedung laboratorium. Semoga bisa berkembang lebih baik. Nona Livia, saya mewakili sekolah. Ucapkan terima kasih. Sama-sama Nona Aurora. Paul Jackson.
8 kali untuk sebuah laboratorium setidaknya bernilai 70 miliar. 9 kali bel setara dengan berapa banyak? Kak Paul donasi berapa banyak? Cepat beritahu kami, Kak. Ayo beritahu, Kak Paul. Iya, aku tahu. Teman-teman pasti sangat penasaran dengan donasiku. Sebenarnya donasiku ini tidak begitu banyak, cuma sekitar 100 miliar. Wah, Kak Paul memang luar biasa. Kak Paul, kau yang paling hebat. Selanjutnya adalah peringkat Arga. Arga bukannya anak sulung grup Zenith. Apa dia harus donasikan ratusan miliar atau triliunan? Ah, miliaran apanya? Belnya sudah 9 kali. Artinya tidak ada orang yang sebanding dengan Kak Paulku ini. Arga, mobil sport bisa disewa, identitas bisa disembunyikan, kartu bisa dipalsukan. Tapi berdonasi pertarungan kekayaan yang nyata. Sekarang apa yang bisa kau pamerkan? Barang yang aku donasikan tidak bisa dinilai dengan uang. Coba dengarkan itu. Tidak bisa dinilai dengan uang. Apa maksudnya? Oh, kata lainnya itu tidak ada nilainya sama sekali. Kalau dikonversi ke nilai uang mungkin akan menakutkan bagi beberapa orang. Oh, kau dengar yang dia bilang? Dia bilang bisa mengejutkan kita. Wah, takut banget. Arga, bel sudah berbunyi 9 kali. Jika sebelum suara dentang lonceng ini kamu bicara seperti ini, aku bisa percaya. Tapi aku sudah yang tertinggi dengan bunyi 9 dentingan. Kenapa kau masih sombong? 9 dentingan tidak berarti apa-apa. Meski kalian semua digabung menjadi satu, juga tidak akan sebanding denganku. Kau pasti berbohong. Beraninya di sini membual. Oke, Arga. Aku mau lihat apa yang membuatmu yakin bersuara di sini. Nona Aurora, tolong umumkan peringatnya. Cuma 1 kali. Hah? Dia dapat 2 kali lebih banyak dariku. Cuma sekitar 100 juta. Ternyata hampir sama dengan nilai donasiku. 5 kali dan 1 kali lagi akan sama dengan nilai donasiku. Ternyata 5 kali dentang mengejutkanku sekali. Tapi ya cuma itu saja. Bocah, kau habis-habisan cuma untuk pamer ya? Ah, sudah dentang yang ke-6. Tidak mungkin ini. Tidak mungkin itu. Itu sekitar 700 juta. Apa Livia diam-diam memberikan dia uang? 8 dentang. Benar-benar 8 dentang. Tinggal sekali lagi dia setara dengan Kak Paul. Yang tadi dia bilang itu bohong kan? Oh, Livia, kau putri berharga keluarga Smith. Keluargamu sekarang sedang susah. Kau masih saja lindungi dia dengan uangmu. Berani sekali menggunakan seluruh dana keluarga kalian sekaligus banyak itu. Hah? Nggak gitu. Berani bilang seperti itu? Orang ini seperti apa kami semua sudah tahu. Kalau tidak ada yang dukung dari belakang, jangankan denting 1 denting pun tidak akan ada. Cukup. Sudah begini aku tidak akan permasalahkan lagi. Tapi ini sudah sampai batasmu ya kan? Betul. Pauja Hiena saja 8 denting. Kau tidak mungkin melebihinya 9 denting. 9 denting? Apa mungkin dia donasikan 140 miliar? Jika Hiena menghabiskan semua harta keluarganya, tidak mungkin sampai 140 miliar. Kalau dia sendirian pun tidak mungkin sekuat ini. Ah, Nona Aurora, aku sarankan. Hah? Wah, banyak sekali. Kenapa bisa begini? 100 sampai 100? Mana mungkin? Bukannya yang tertinggi itu 9 denting, mana bisa sampai ratusan? Nona Aurora, apa ada kesalahan? Gak ada yang salah, Kak. Nonella, bukannya kau bilang yang paling tinggi cuma sampai 9 denting? Kenapa dia dapat ratusan? Karena memang Tuan Arga layak. Layak? Berdasarkan perkataanmu, berapa yang dia donasikan? Arga, kenapa aku nggak tahu kamu dan Aurora saling kenal? Bahkan aku jadi ragu. Kau tidak percaya aku? Bukan, aku cuma terkejut. Tuan Arga, nominal yang Anda donasikan mau Anda sebutkan atau aku yang sebutkan? Biar Nona saja. Aku yakin semua yang ada di sini ragu pada ratusan dentang bel ini. Tapi sebentar lagi semua keraguan kalian akan hilang. Tadi yang Tuan Arga katakan itu benar. Donasinya nggak bisa dinilai dengan uang. Kalau harus dikonversi ke nilai uang, masuk ke angka triliun. Meski ada harga tetap tidak dijual. Jadi jangan katakan 100 dentang. Ribuan dentang pun masih layak dia dapatkan. Triliunan? Dia donasikan triliunan? Nona Aurora, berapa sebenarnya yang didonasikan? Warisan bangunan dari dinasti Daxiah, satu dari 3 perpustakaan tertua di dunia, Grup Zenith menyumbangkan sebuah gedung perpustakaan Tiani, bangunan sebesar 26.000 meter persegi, dan koleksi 300.000 buku koleksi berisi naskah kuno langka. Maksudmu yang itu ya? Naskah kuno langka, 1 buku saja nilainya sangat tinggi. Jika dibandingkan dengannya, kita ini memalukan. Apa sekarang kau mau mengakui Arga? Sebagai seseorang sepertimu berani kau pakai hak Grup Zenith, kau cari mati ya, aku bantu wujudkan. Apa yang terjadi? Mas Santos, di acara ulang tahun sekolah ada yang menyamar sebagai pewaris muda. Pewaris muda? Ayo kita lihat, sekarang kau akan habis. Aku baru saja telepon ayahku, dia akan segera tiba bersama Pak Santos. Pak Santos? Pak Santos orang yang bertanggung jawab atas proyek Bintang 7 Grup Taylor itu ya? Betul.
Arga, kau pikir tidak ada yang sadar dengan trikmu, tapi sekarang ayahku sudah makan malam dengan orang kuat ini, dan Pak Santos ini orang kepercayaan pewaris muda grup Zenith. Kau pikir masih bisa bersembunyi? Apa kau tidak takut kalau aku adalah tuan muda yang asli? Hei, orang rendah sepertimu, apa kau pantas? Orang gila bicara melantur, tuan muda yang asli sedang berada di Amerika. Arga, kenapa kau ini keras kepala sih? Kenapa tidak siap-siap untuk berlutut dan minta maaf kepadaku? Karena saat Pak Santos datang dengan mulutku akan menentukan hidupmu. Apa betul, Paul? Masalah ini bisa nggak kita lupakan saja? Ini harus diungkapkan. Ketika dia membuatku kehilangan muka, apakah kau pernah berpikir untuk menutupinya? Ketika dia bertindak semena-mena, apakah pernah berpikir untuk menutupinya? Sekarang kau mintaku lupakan. Sangat konyol. Semua itu akibat dari perbuatanmu sendiri. Paul, mengenai hal ini aku bisa meminta maaf kepadamu, tapi Arga adalah suamiku. Kalau kamu terus-terusan mengejarnya, aku tidak akan diam begitu saja. Kau mau menolongnya? Betul. Livia, kau memang tidak punya malu ya? Aku tidak pikir kau akan setuju. Dengan sedikit perintah dariku, keluarga Smith pasti akan menyerahkanmu sampai ke ranjangku. Kamu itu tidak pantas. Ayahku adalah mitra utama grup Taylor. Kalau keluarga Smith mau kerjasama, mereka harus mengikuti apa mauku. Apa aku masih tidak pantas? Tidak pantas. Kalau ku tambah dengan grup Zenith, apa pantas? Tetap tidak cukup. Kalau ku tambah dengan grup Zenith, apa pantas? Tetap tidak cukup. Arga, beraninya kau ya? Bahkan grup Zenith pun kau bilang tidak cukup layak. Sebenarnya, jika kau segera mengakui kesalahanmu, mungkin masih ada kesempatan untuk hidup. Tapi sekarang, tunggu. Kau pikir orang yang mengaku-ngaku akan dilindungi oleh grup Zenith yang asli? Arga, kalau kau terlalu yakin dengan dirimu, aku cuma bisa bilang kalau kau terlalu naif. Karena meskipun kau meninggal, orang pura-pura sepertimu tidak akan ada orang yang ngelayat. Tahu tidak? Hari ini karena aku melihat kalian adalah teman lamanya Livia, maka akan aku ampuni kalau kalian minta maaf. Tapi kalau tidak, terima saja konsekuensinya. Apa kau bilang? Kau suruh Kak Paul minta maaf? Aku melihat kau yang takut. Apa kau tahu ayahnya Kak Paul orang kepercayaan Pak Santos, dan Pak Santos ini orang kepercayaan dari Nona Sophia Jones, sedangkan kau ini hanyalah pengganti yang bisa dibuang kapan saja. Jangan tahan dia, kalau memang dia ingin mati. Tunggu saja, dia tidak akan setengah-setengah berlutut. Arga, Pak Santos mereka akan segera sampai. Jangan takut. Bahkan kalau Santos datang pun maka dialah yang akan berlutut kepadaku. Besar juga keberanianmu. Ayah, katamu ada orang yang berpura-pura menjadi tuan muda grup Zenith. Itu dia, orang yang berpura-pura dan membuat keributan di sini. Tidak tahu malu. Selain meniru orang, masih berani bilang kalau Pak Santos tidak akan berani untuk mengusik dia. Iya. Benar-benar keterlaluan. Pak Santos, lihatlah dia berani bicara seperti itu, tidak ada yang bisa selamatkan dia di sini. Santos, apa kau berani denganku? Tuan muda, beraninya kau ini menyebut nama Pak Santos. Kau pasti habis hari ini. Pak Santos, Anda kenapa? Anda memukul saya. Pak Santos, ini adalah anakku. Anak berandal inilah yang berpura-pura menjadi tuan muda. Ayah, kalian semuanya buta. Sepertinya Pak Santos benar-benar marah. Bahkan Kak Paul dan ayahnya ditampar. Hidup orang ini tidak akan lama lagi. Aku kira dia bisa menimbulkan banyak masalah. Ternyata cuma begitu saja. Arga, kenapa dia sangat marah? Apa karena Paul terlambat melapor? Pak Santos, anakku kurang sigap sampai terlambat memberitahu masalah anak berandal ini, sampai merusak reputasi dari nama tuan muda. Izinkan aku untuk mohon maaf atas anakku. Julian Jackson, kau benar-benar tidak tahu kalau kematian sudah di depan mata. Ya, di depan mata. Pak Santos, maksudnya bagaimana? Pak Santos, dia pura-pura jadi tuan muda, pakai nama tuan muda, pura-pura punya kekuasaan. Kenapa kamu sangat takut kepadanya? Diam. Santos menghadap pada tuan muda. Tuan muda ini pasti tidak mungkin. Dia tuan muda yang asli. Anak buahku tidak teliti memilih orang. Mohon maaf aku Julian Jackson. Kenapa kau tidak mau bawa anakmu untuk berlutut? Aku segera ke sana sekarang. Minggir. Nona Selena, setelah Anda dapat penghargaan Golden Globe nanti, tidak ada aktris yang bisa sebanding denganmu di dunia ini, apalagi Aurora Manda. Tinggal tunggu waktu. Semua itu hanya karena dia beruntung mendapatkan beberapa naskah bagus. Kalau enggak, apa pantas Aurora berada di atasku? Tentu saja, dari pengalaman maupun kualitas, Aurora mana bisa dibandingkan denganmu? Megah sekali. Kita tidak tahu siapa petinggi harmoni studio ini. Kita minggir sedikit, jangan halangi jalannya. Baik, apa yang kau lihat? Minggir sana. Kalian berdua minggir, cali mati ya. Ada apa ini? Mungkin cuma beberapa penggemar Anda saja. Tidak tahu bagaimana cara mereka tahu jadwal dan mengikuti sampai ke perusahaan. Tunggu saja, akan aku bereskan. Bibi, kau tidak apa-apa kan? Anak muda, terima kasih ya.
Kalian fans gila selalu buat keributan. Apa tidak tahu tentang batasan? Berani main kasar di Harmony Studio. Cepat pergi sana. Lain kali tidak akan aku ampuni kalian. Pertama, aku bukan seorang fans. Aku datang untuk bahas kerja sama BA. Yang kedua, Bibi ini punya kesulitan berjalan sehingga tidak sempat menghindar. Kalian langsung main kasar tanpa bertanya apa-apa. Setelah itu malah balik menyalahkanku. Inikah kemampuan atasan kalian dalam memimpin anak buahnya? Sekarang paham. Bukan penggemar tapi cari keuntungan. Kamera ada di mana? Sebut saja harganya. Anjing yang dipelihara menggigit orang sebagai pemilik, apa tidak akan bicara kau? Apa kamu tahu ini ada di mana? Ini adalah lobi utama dari Harmony Studio. Dan aku adalah ratu pemilik Harmony Studio yang tak terbantahkan. Pemilik bukannya pemilik tempat ini seorang pria? Semua orang harus memberi ruang untukku. Jadi pengawalku melakukan tugasnya. Dia cuma tukang bersih-bersih. Bahkan dia nggak bisa segera menyingkir saat melihatku. Semuanya salah dia. Kamu dipecat. Maafkan aku, Nona Selena. Ini semua salahku. Aku mohon cucuku perlu biaya untuk sekolahnya. Nona, Bibi, tidak perlu begini. Kau bisa kerja di tempatku. Gajimu kenaikan. Bagus. Pantas disebut Ratu Harmony Studio. Kamu bilang datang untuk kerjasama. Kamu bisa pulang saja. Kamu nggak akan berhasil kerjasama dengan artis di bawah naungan Harmony Studio. Wow, kau punya keberanian yang luar biasa, Ricky. Kasih tahu dia. Baik, Nona Selena. Pertama, sebelum kerjasama dengan Nona Selena, biaya endorsement artis utama kami minimal R10 miliar rupiah per tahun. Untuk super bintang bisa mencapai 700 miliar. Kami juga pertimbangkan perusahaan, nilai merek, dan eksklusivitas produk. Sekarang kau paham bagaimana dengan posisimu ini. Masih merasa pantas datang ke Harmony Studio? Masih merasa pantas datang ke Harmony Studio? Tentu, kamu sekuat itu dari perusahaan mana? Biar aku dengar. Grup Smith dari kota Jericho. Nona, ini infonya. Grup Smith, bukankah ini grup yang diperintahkan oleh Adrian untuk menolak ajakan endorsementnya? Saya kira kamu dari perusahaan besar dengan nilai ratusan miliar atau triliunan. Ternyata cuma perusahaan kecil saja. Ricky, usir dia dari sini. Kau dengar kau tidak bisa kerjasama dengan kami. Cepat pergi sana. Nona Aurora akan tiba. Maaf jika kalian sudah kecewa. Hari ini aku tidak cuma akan kerjasama, tapi juga tanda tangan kontrak dengan bintang utama Harmony Studio untuk menjadi brand ambassador bagi grup Smith. Kamu bilang tanda tangan kontrak dengan bintang utama Harmony Studio. Benar? Apa kamu tahu betapa beratnya kata-kata bintang utama dari Harmony Studio itu? Tahu? Jadi masih yakin berhasil tanda tangan kontraknya? Aku kenal dia dan yakin dia akan setuju untuk membantuku. Kenal? Apa kamu yakin sudah mengenalku? Kau bintang utama atau cuma artis biasa? Bercanda. Nona Selena itu dikenal semua orang di seluruh dunia. Bisa-bisanya kau tidak kenal dia. Tidak kenal? Siapa itu Ratu Harmony? Yang tidak tahu bisa mengira ibunya lah yang menjabat ketua Harmony Studio. Kau ini tahu apa sih? Nona Selena sebentar lagi akan meraih penghargaan aksis terbaik di Golden Globe. Saat itu, Harmony Studio tentu akan mengutamakan Nona Selena. Orang seperti dia nggak tahu apa-apa. Acara penghargaan ini belum dimulai. Kenapa kau sudah tahu akan menang Tuan Muda? Selena dan juri acara Golden Globe itu punya koneksi, dan baru kalahkan Aurora dalam perolehan suara. Tahun ini, aktris terbaik memang dipastikan miliknya. Tidak tahu malu. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku cuma tidak bisa menghargaimu. Aku sebagai bintang utama Harmony Studio yang telah meraih banyak penghargaan, hanya bekerja sama dengan perusahaan multinasional dengan nilai ratusan miliar dan triliunan. Rencana endorsement dari perusahaan kecil seperti Grup Smith hanya masuk ke dalam penghancur kertas di kantorku. Kamu nggak hargai aku tapi merasa pantas. Nama memang terdengar megah, tapi seharusnya kau tahu bagaimana cara mendapatkan semua penghargaan itu. Kalau terus-menerus dibanggakan, itu sudah mulai terlihat tidak tahu malu. Apa katamu? Aku bilang kau bisa capai posisi seperti hari ini mungkin melalui beberapa cara kotor. Berani kau bicara seperti itu, penjaga? Ada apa ini? Buat keributan di pintu masuk? Berisik sekali. Pak Victor, apa yang terjadi? Pak Victor, tadi berandal ini dengan alasan mencari brand ambassador dia mencemarkan nama baik Nona Selena. Pak Victor, dia bilang aku nggak pantas ada di posisi ini dan semua yang aku capai pakai cara-cara kotor. Anak muda, makan bisa sembarangan tapi bicara jangan asal. Ini adalah artis top dari Harmony Studio, bukan seseorang yang bisa kau hina. Sekarang ku beri kau satu kesempatan, berlutut. Dengan suara keras katakan aku salah. Mungkin aku akan berpura-pura tidak melihat kejadian ini. Kenapa? Dia boleh berbuat tapi aku tidak boleh bicara. Jadi maksudmu, kau menolak jalan baik yang aku tawarkan. Jadi maksudmu, kau menolak jalan baik yang aku tawarkan. Aku tetap pada pendirianku. Apa yang dia lakukan kenapa aku tidak boleh bicara? Pak Victor, lihat dia. Aku beri kau saran. Minta maaf atas apa yang sudah kau lakukan. Kalau tidak, maka aku sendiri yang akan memberimu pelajaran. Benarkah? Aku tidak takut. Kau mau kontrak dengan bintangku kan? Kau percaya?
Kalimat dari mulutku aku bisa buat semua artis di dunia hiburan menolak kerjasama dengan perusahaanmu. Tidak disangka, kau punya kemampuan yang mengerikan. Bodoh, Harmony Studio adalah perusahaan hiburan ternama di dunia, dan Pak Victor adalah wakil presiden Harmony. Suaranya tentu berpengaruh di dunia hiburan. Kamu sekarang mengerti konsekuensinya. Aku tidak peduli kau dari mana. Sekarang juga minta maaf pada Selena selagi kau bisa melakukannya. Dia tidak pantas. Kau ini benar-benar tidak tahu malu. Ya baiklah, akan kukabulkan keinginanmu. Halo, beri perintah pada semua artis di dunia hiburan, dilarang menerima endorsement dari grup Smith. Kalau ada yang melanggar berarti tidak menghargai aku, dan menantang Harmony Studio. Sudah menyesal. Sayangnya meski kamu memohon padaku, semuanya sudah terlambat. Grup Smith dari kota Victor akan disimpan dalam daftar hitam. Gak ada orang yang berani bergabung. Ini harga yang kamu bayar karena menentangku. Apa kau yakin itu? Kenapa nggak coba telepon apa ada agensi lain yang mau kamu ajak kerjasama? Aku mau Aurora Manda. Tuan Arga, maaf menunggu lama. Tidak apa-apa. Hei Aurora, kamu yakin mau bantu dia? Aku yakin Aurora. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Kamu berani kerjasama melewati persetujuan perusahaan. Kalau ini mempengaruhi reputasi perusahaan, aku lihat gimana kamu tangani. Kalau kamu punya banyak waktu seperti ini, kenapa kamu nggak serius berlatih meningkatkan kemampuanmu? Bagaimanapun, pandangan orang-orang sangat tajam. Gak ada tembok yang bisa ditembus angin dan gak ada yang bisa disembunyikan. Aurora, kamu? Sudah. Aurora, kau punya hubungan apa dengannya? Kenapa kau mau bantu dia? Hah? Pak Jerry, ini urusan pribadiku. Nona Aurora, kalau kau merasa tidak nyaman, kita bisa ikuti prosedur. Prosedur? Apa syarat prosedur tanda tangan kontrak dengan dia? Apa syaratnya? Aset kami setidaknya ratusan miliar. Gak ada berita negatif selama 3 tahun ini. Endorsement setahun mencapai 10 miliar. Perusahaan kecil seperti keluarga Smith, apa pantas mengikuti prosedur yang benar? Selena, ini adalah keputusanku. Gak ada hubungannya dengan perusahaan. Tuan Arga, mari kita bicarakan rinciannya di kantor. Baik Pak Victor. Aurora, bawa orang itu ke dalam kantor. Apa mungkin mereka berdua? Diamlah. Helena, aku sudah mengejarmu begitu lama. Tidak kuduga kau punya pria yang lain. Pak Victor, kalau kamu nggak bisa dapetin dia, kenapa nggak diusir? Ini adalah kontrak endorsementnya. Tuan Arga, silahkan dilihat. Gratis. Sebelumnya aku bilang sudah berhutang padamu. Anggap saja ini bayaranku. Tapi bagaimana perhitungannya dengan perusahaan? Apa Tuan Arga sedang mengkhawatirkan aku? Anda nggak perlu cemas. Bagaimanapun, aku juga pilar utama di Harmony Studio. Aku punya kekuasaan di sini. Tapi 2 orang tadi sangat berani menekanmu. Aku hanya mau berakting, gak mau mencampuri kekacauan dalam bisnis. Perusahaan gak suka denganku karena hal ini. Itulah kenapa mereka mendukung Selena. Dia gak suka berada di bawahku. Jadi dia sudah lama menyimpan dendam. Sedangkan Victor, dia adalah wakil presiden perusahaan. Selalu mengejarku. Tapi orang ini suka memanfaatkan wanita. Dia gak bisa dipercaya. Tapi menurutku Tuan Arga adalah orang yang pantas untuk kupercaya seluruh hidupku. Terima kasih atas pujiannya. Menurut Tuan Arga, aku gimana? Nona Aurora, aku ini sudah menikah. Gimana kalau aku nggak begitu peduli dengan statusmu? Aku cuma bercanda. Jangan cemas Tuan Arga, hari ini aku sudah membantumu. Apa aku boleh ajak Tuan Arga jalan-jalan? Tentu saja. Wow, gimana fotonya? Sangat bagus. Bella, kau terima akibatnya jika berani berurusan denganku. Baru-baru ini kehidupan aktris ternama Aurora Manda terkantap media. Diduga memiliki anak dan terlihat bermesraan dengan seorang pebisnis. Benar, dia pasti tidur dengan orang yang sudah mengangkat dia jadi aktris kan? Kenapa Aurora sangat menjijikkan begini? Hidup orang terkenal nggak ada satupun yang benar. Aku bukan fans dia lagi. Dia tidak sadar sudah patahkan hati para fans. Hidupnya yang sekarang sudah seperti seorang pelacur. Aku sarankan wanita seperti ini blokir saja dari dunia hiburan. Aku nggak akan mau nonton film apapun yang dia perankan. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ini nggak benar. Mereka fitnah aku dengan bicara sembarangan seperti ini. Fitnah katamu? Foto dan video ini semua ada mukamu. Dan kamu bilang ini fitnah. Apa kamu tahu orang-orang sekarang bilang aktris Aurora nggak tahu malu seperti wanita murahan? Aurora, apakah sadar dengan identitasmu ini? Aku sadar. Sepertinya tidak. Aku sudah bilang dari dulu kan, kamu harus perhatikan semua tindakanmu di depan publik. Karena kau ini bintang Harmony Studio. Lihat, ketahuan di foto diam-diam, lalu diciduk punya hubungan. Aku nggak gitu Pak Presiden, saatnya untuk pertimbangkan bagaimana cara menjelaskan ini ke publik. Untuk meredam rumor, baiklah, mari kita pikirkan bagaimana caranya untuk meredam rumor dari Belo. Aku sarankan untuk mengeluarkannya. Dikeluarkan. Kenapa? Aktris dengan reputasi buruk sepertimu, bukankah seharusnya dikeluarkan? Aku sudah bilang rumor ini nggak benar. Aurora, bahkan atasanmu sudah angkat bicara. Kamu masih berani membantah. Kenapa saat kamu tidur bersamanya kamu nggak pikir ini akan terjadi? Aurora, ini di kantor. Apa yang kau lakukan?
kepemimpinan. Beraninya kamu tampar aku, berani kamu bicara sembarang lagi, aku tampar kamu. Para atasan yang terhormat, aku berdiri di susi mata perusahaan, berbicara beberapa kalimat dan dia menampar aku. Itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak berniat menyesali perbuatannya. Aurora, ini balasanmu dari perusahaan. Semuanya, sikap Aurora ini sangat buruk, dan bantahan sepihak darinya ini sama sekali tidak cukup untuk menghilangkan rumor yang sudah beredar di publik. Bahkan itu bisa merusak citra perusahaan. Jadi, demi kepentingan perusahaan, saya setuju untuk memutuskan hubungan dan mengeluarkannya. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Aku setuju dengan Pak Jerry. Keluarkan, 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 keluarkan. Baiklah, hari ini semuanya sudah setuju. Kau dikeluarkan. Kalau perusahaan sudah memutuskan, aku terima. Tunggu, kamu sudah merugikan perusahaan. Apa cukup dengan keluar saja? Apalagi maumu? Berdasarkan regulasi perusahaan, kerugian yang disebabkan oleh aktris harus mengganti kerugian sebesar 10 kali lipat. Betul, nilai kerjasamamu 14 miliar rupiah. Jadi kamu harus ganti rugi 1,4 triliun rupiah. Kalau rumor ini menurutmu nggak benar, kenapa perusahaan mengeluarkanmu dan bukan mengklarifikasinya? Nonela, tolong jawab jujur. Kenapa kamu menghindar? Nonela, tolong jawab tolong dijawab. Tolong dijawab. Wah, kenapa kau ada di sini? Mencari keadilan untuk temanku. Keadilan? Hei, meskipun aku beritahu semuanya, apa yang bisa kau lakukan? Ini adalah perbuatanku. Siapa yang menyuruh dia bersikap seperti malaikat di hadapanku? Dia pantas mendapatkannya. Sekarang, keluarlah dan minta maaf kepada Aurora. Lalu jelaskan semuanya. Jangan mimpi kau ini. Hah? Aku tahu kau mau berdiri untuknya. Tapi kau memangnya bisa apa? Hah? Kau berani pukul aku? Aku berikan kesempatan terakhir. Sekarang, keluar dan akui perbuatanmu pada Perse. Lalu minta maaf kepada Aurora. Kalau tidak, maka kau akan terima akibatnya. Hahaha, aku sangat takut. Aku tahu wanita jalang ini karirnya sekarang sudah hancur. Tapi sampai akhir hidupnya, dia akan terkubur dalam hutang yang besar. Apa kau marah? Apa kau kesal? Tapi biar aku beritahu padamu, dia jadi begini, semuanya itu karenamu. Hahaha, kau seharusnya tidak begitu. Oh, kenapa kau mau laporkan aku? Harmony Studio bernilai triliunan, latar belakang yang kuat. Apa yang bisa dilakukan perusahaan imbecilmu itu? Aku bisa membuat dunia tahu kalau dia tidak bisa bangkit lagi. Kau melewatkan kesempatanmu. Akan aku bereskan dengan caraku, berurusan dengan Harmony Studio. Tuan Arga, aku menghargaimu. Selamat, mulai hari ini, kau jadi bintang utama Harmony Studio. Semua ini berkat dukungan Pak Victor. Jadi sudah kau pikirkan cara membalasku kan, Pak Jerry? Jangan terburu-buru. Kamu bilang prianya Aurora mendatangimu, ingin dapat keadilan untuk Aurora. Cuma seorang badut, tidak usah dipedulikan. Dia seperti tikus yang menyeberang jalan. Orang-orang akan melindasnya. Siapa yang akan percaya omongannya, dan siapa yang akan menolongnya? Tapi dengar-dengar, grup Smith dan grup Taylor ada hubungan kerjasama. Mungkinkah Arga manfaatkan kekuatan grup Taylor? Cuma bisnis partner bisa diganti kapan saja. Lagi pula grup Taylor tidak mungkin melakukan hal yang merugikan, cuma demi dia. Betul, ternyata grup Taylor nggak terlibat. Ada hal lainnya. Kami dan grup Taylor tidak ada hubungan bisnis. Bahkan kalau grup Taylor menolongnya, itu seperti tikus yang menarik kura-kura. Kecuali dia mengakuisisi Harmony Studio kita. Kecuali dia anak presiden dari grup Taylor. Tapi bahkan kalau dia anak dari presiden Taylor sekalipun, juga tidak akan mungkin demi dia memaksa kita untuk menjualnya. Tentu nggak mungkin. Soal valuasi saham, grup Taylor cuma sedikit lebih unggul. Tapi fokus bisnis mereka sangat berbeda. Jadi nggak ada alasan untuk beli saham kita. Seluruh gedung ini, selain beberapa keluarga besar terkemuka, nggak ada yang punya hak untuk akuisisi. Dia tidak mungkin anak presiden grup Taylor. Lain halnya dengan aku ini, satu-satunya keponakan Presiden Harmony. Jadi apa dia bisa sebanding denganku? Pemikiranmu memang sangat matang. Iya, berita terbaru, bintang utama Harmony Studio terungkap berhubungan dengan beberapa eksekutif tinggi di perusahaan. Yang paling menjadi sorotan adalah Wakil Presiden Harmony Studio, Victor Lugo. Apa? Apa? Tidak disangka dia berani angkat rumor, tapi dia tidak tahu bagaimana Harmony Studio menyelesaikannya. Pak Victor, saham Harmony Studio anjlok. Fluktuasi ini normal. Sepertinya dia cuma bisa sejauh ini. Pertama dia gunakan skandal untuk serang reputasi kita, lalu manfaatkan ketakutan investor untuk menjatuhkan nilai saham kita. Memalukan. Pak Victor, saham turun sampai 30%. Apa ini? Ini tidak mungkin. Meski pasar saham sedang kacau, tidak mungkin jatuh sejauh ini. Pak Victor, apa mungkin dia menggunakan grup Taylor untuk sabotasi kita? Tidak mungkin. Kalau dia benar lakukan itu, dia akan menggali kuburnya sendiri.
Kalau dia memanipulasi pasar saham Harmony Studio, dia harus mengeluarkan uang 10 kali lipat. Meski dia jual grup Taylor sekalipun, dia tidak akan dapat sebanyak itu. Bagaimana jika dia memanfaatkan penurunan saham untuk memberi tekanan kepada kita, untuk kita dikeluarkan seperti Aurora? Pemikiranmu ada benarnya. Meski harganya anjlok itu tidak apa-apa. Aku harus cari cara untuk zegalkan. Aku harus telepon pamanku. Jangan khawatir tentang rumor itu. Kau sekarang aktris besar, jadi rumor receh seperti itu, para atasan pasti akan cari cara untuk melindungimu. Hah? Lama berapa lagi? Manipulasi pasar saham masuk ke babak akhir. Masih 5 menit sebelum berakhir. Siapkan dokumen untuk akuisisi. Ikut denganku. Ke Harmony Studio. Pak, ada sebuah grup yang memanipulasi pasar. Sebuah grup. Siapa yang begitu tidak tahu diri itu? Katakan. Itu apa? Cepat jawab. Itu grup Yunus. Grup Yunus ini kenapa? Kenapa grup Yunus menyerang kita tanpa alasan? Padahal aku selalu tunduk kepada grup Zenith. Siapa yang berani masuk ruang ketua tanpa izin? Grup Yunus dari kota Jerik. Tuan muda, kenapa Anda datang ke sini? Tentu saja untuk membeli Harmony Studio. Tuan mudakah yang membuat saham anjlok? Ini adalah kontrak pembelian Harmony Studio. Silahkan ditandatangani. Tuan, Harmony Studio ini bernilai kuadriliun. Anda mau beli 1,4 triliun? Mau menolak? Bukan. Beritahu semua pemegang saham. Rapat besar dimulai. 5 menit lagi. Paman, Harmony Studio sedang diserang. Tolong cari solusinya secepatnya. Ini pasti ada hubungannya dengan Arga. Beritahu mereka. 5 menit lagi rapat dimulai. Paman, apa paman dengar? Dalam waktu 5 menit, bawa Selena ke ruang rapat. Dalam waktu 5 menit, bawa Selena ke ruang rapat. Iya. Baik Pak Victor. Apa kata Pak Ketua? Dia bilang untuk membawamu ke ruang rapat. Pasti untuk bahas cara untuk lindungi kamu. Ayo, kita segera pergi. Baik, tunggu sampai ini ada solusi. Akan kubuat Arga menyesal telah main-main denganku. Semua atasan hadir. Ternyata dia. Kenapa bisa ada di sana? Ini ruang rapat Harmony Studio. Apa hakmu duduk di situ? Paman, kenapa paman memukulku? Dasar bodoh. Usaha yang aku perjuangkan telah kau buat hancur. Paman, ini cuma rumor kecil. Asalkan kita ubah topik utama berita secara cepat, semuanya akan selesai. Pak Ketua, jangan cemas. Aku akan klarifikasi dan selesaikan masalah ini. Klarifikasi matamu. Harmony Studio sekarang sudah dibeli. Jangan dengarkan aku lagi. Dengarkan ketua kalian yang baru. Paman, suka bercanda. Siapa yang bisa beli Harmony Studio? Aku? Mana mungkin. Kau? Oh, iya. Perkenalkan, diriku saat ini aku adalah Presiden Harmony Studio. Apa? Tidak mungkin ini. Tidak mungkin, Paman. Dia cuma orang biasa. Mana mungkin dia bisa. Ini nggak mungkin. Sekarang, aku punya hak untuk dapat keadilan untuk Nona Aurora. Iya kan? Bukti sudah jelas. Keadilan untuk apa lagi? Bukti sudah jelas. Kalau begitu beritahu aku. Kapan? Di mana? Dengan siapa? Dan yang terjadi? Hal apa pada Nona Aurora? Tidak bisa jawab. Cepat usir mereka. Ini semua adalah fitnah yang dibuat oleh Selena dan Victor dengan menyuap media termasuk rekayasa chat dan catatan transfer Nonella. Masalah ini tidak perlu sampai sejauh ini. Tapi orang-orang di sini ada yang punya hubungan gelap dengan Selena. Ada yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Ada yang cuma peduli kepentingan pribadi tanpa memikirkan nama baik orang lain. Sekarang aku katakan, setiap orang di Harmony Studio berhutang permintaan maaf kepada Nona Aurora. Ada yang berkeratan? Bagus. Adapun apa yang harus dia lakukan, tidak perlu kuajari lagi kan? Nona Aurora, maafkan saya. Nona Aurora, maafkan aku. Nona Aurora, maafkan saya. Nona Aurora, maafkan saya. Bagaimana? Kenapa tidak dengar apa yang Tuan Feli katakan? Maaf, tidak dengar. Cepat maafkan aku. Bagus. Setelah minta maaf, saatnya bertanggung jawab. Nona Selena, kita mulai dengan Nona Selena. Sebagai artis Harmony Studio, kamu telah merusak citra artis, merugikan kepentingan perusahaan, dan memfitnah rekan kerja. Dengan ini, diputuskan bahwa Selena akan dikeluarkan secara permanen, diwajibkan ganti rugi sebesar 1,4 triliun, dan akan menghadapi tuntutan hukum terkait. Kau keberatan? Aku salah. Aku salah. Nona Aurora, aku mohon ampuni aku. Aku nggak akan menentangmu lagi. Hah? Selena, kalau tahu akan begini, kenapa dulu berbuat begitu? Usir dia. Jangan. Victor, giliranmu. Tuan Arga, semua kerugian yang aku sebabkan akan aku tanggung sepenuhnya. Mohon maafkan aku. Kau pikir aku akan mengurangi hukumanmu? Bukankah sebelumnya kau sangat suka berbicara koneksi dan kekuasaan? Jika kau tidak terima, silahkan gunakan kekuatanmu sendiri untuk menuntut keadilan. Aku tidak berani. Tidak berani? Sebelumnya kau bilang aku tidak bisa melakukan apa-apa kan? Kenapa tidak dicoba lagi?
Tuan Arga, aku salah. Aku mohon dengan sangat ampuni aku. Karena Victor telah korupsi sebesar 700 miliar, menyalahgunakan wewenang untuk merusak nama baik artis wanita, dan juga telah menyebarkan fitnah. Sepertinya sisa hidupnya tidak akan mudah. Tuan Arga, ampuni aku. Aku bersedia untuk menjadi budakmu, Tuan Arga. Tuan Arga, Tuan Arga. Dengan tindakanku, apa kau keberatan? Tidak. Iya. Baguslah. Selanjutnya aku akan pilih pimpinan baru. Iya. Aku umumkan, mulai saat ini, Nona Aurora akan menjabat sebagai CEO Harmony Studio yang baru. Apa ada yang keberatan? Tuan Muda, proses penggabungan Harmony Studio selesai. Bagus. Mulai sekarang Harmony Studio akan dipegang oleh Nona Aurora. Kau juga sudah banyak menghabiskan waktu. Jadi setelah ini lanjutkan dengan baik proyek grup Taylor. Baik, Tuan. Selain itu, sebagai tanda terima kasihnya, Nona Aurora mengundang Anda makan malam. Beliau sudah memesan tempat malam ini di restoran Camellia. Ini detail alamatnya. Baik, Arga, orang ini 2 hari lalu. Kau kemana? Aku telepon tidak diangkat. Aku ganti nomor. Setelah acara pernikahan, keluarga Luxton masih terus menggangguku. Maaf ya, aku tidak kabari. Oh iya, aku transfer uang ya. Telah diterima sebesar 4 juta. 4 juta? Kok habis menang undian ya? Tapi aku tidak bisa terima 4 jutanya. Aku transfer balik. Kalau bukan karena kau hari itu, masalah itu tidak bisa aku selesaikan. Lagian kau akan segera menikah kan? Sebelum atau sesudahnya pun akan butuh uang. Kalau aku jadi kau, aku akan terima saja uang itu. Kau ini, kalau kau tolak, kita bukan saudara lagi. Oke, Arga, aku akan ingat. Nah, sudahlah. Oh iya, ada apa? Telepon aku untuk beritahu acara reuni. Kau sudah tahu kan? Sudah. Oh iya, kita masuk bersama sebentar lagi. Sudah lama juga ya, kita tidak bertemu? Iya. Lihat itu Johnny. Iya benar. Aku beritahu, kau lihat si penjelat itu lebih memilih menjadi anjing daripada menyapa kita sebagai teman. Kalau kita miskin, apa dia harus permalukan kita? Belum pernah dengar pepatah ini ya? Kayak di gunung masih punya saudara. Miskin di kota ramai, tidak ada yang peduli. Tentu saja, siapa yang punya uang, dia yang akan diburu. Kalau menurutmu begitu, kita harus menjilat Yudi kan? Kalau dia senang, mungkin saja dia akan kasih kita sedikit uang. Benar, di masyarakat ini yang dihargai yang punya uang banyak. Kalau kalian tidak setuju, tunjukkan saja nilai kekayaan kalian. Johnny, dengar-dengar dulu kau dan Arga itu sahabat ya? Sekarang sudah susah jumpa kawan lama, jadi kenapa tidak ajak dia minum? Pak Yudi, hari ini kau adalah tamu penting di acara ini. Aku juga penanggung jawab reuni kali ini, jadi kupastikan melayanimu dengan baik. Sedangkan mereka, hubungan kami sebenarnya biasa saja, hanya sebatas kenal saja. Semua orang di sini teman kita. Atau pakai saja namaku untuk undang mereka minum. Anggap saja aku berterima kasih karena menolak Melisova dan memberikan begitu cantiknya wanita ini kepadaku. Baik, Pak Yudi, kalau Anda yang minta pasti aku lakukan. Ayo minum. Buat apa kemari? Jika kau tidak melayani Yudi dengan baik dan datang kemari, kau tidak takut kalau kami yang berstatus pekerja ini akan merusak harga dirimu. Aku tahu kau kesal, tapi kenyataannya tetap seperti itu. Bahkan Melisova pun mengikuti Pak Yudi. Masih belum ngerti ya? Di dunia ini yang punya uang adalah raja. Harga dirimu yang sedikit itu tidak berguna. Arga, ayo bangunlah. Aku mewakilkan Pak Yudi untuk menghormatimu. Apa maksudmu? Tidak perlu diwakilkan untuk minum. Tentu saja beda statusnya dengan Pak Yudi lah. Saat Pak Yudi mengundangmu minum, maka itu adalah penghargaan untukmu Arga. Kau harus bangun. Ambil gelas dengan kedua tanganmu itu. Kalau tidak, berarti kau tidak hormat. Kalau tidak, berarti kau tidak hormat. Johnny, aku beritahu ya, kami tidak melarangmu bertingkah seperti anjing. Tapi kau harus tahu, tidak semua orang itu rendahan seperti dirimu. Sebelum orang belajar untuk berdiri, mereka belajar merangkak. Lihat dirimu dan lihat diriku. Perbedaannya sudah jelas, bukan? Arga, kau tidak boleh menolak minuman ini, dan kau tidak ada hak untuk menolaknya. Johnny, aku beritahu ya, meski kami miskin, tapi kami tetap punya martabat. Kembali saja ke meja miliaranmu itu, dan kami tidak menyambutmu di sini. Kalau aku tidak salah, Johnny dulu yang paling punya harga diri kan? Waktu uang di depan mata, apa harga diri masih ada? Aku rasa jika Yudi menyuruh Johnny makan kotoran, dia pasti juga akan makan. Dulu teman terbaik, sekarang meludahi mereka hanya untuk menyenangkan orang lain. Sungguh ironis. Diam kalian. Aku beri kesempatan terakhir. Ayo bangun, Johnny. Sudah. Kita ini teman lama. Jangan buat suasana semakin tegang.
Jika tidak berdiri untuk menghargaiku, itu artinya kau tidak menghormatiku. Johnny, apakah aku sombong? Pak Yudi, tidak heran kau punya banyak uang. Dengan pola pikir dan sikap seperti ini, langsung melesat seperti roket. Betul, Arga. Pak Yudi sudah datang, tapi kau masih duduk. Cepat berdiri, ambil gelasnya. Kau sudah lupakan dia seorang karyawan belum pernah melihat dunia besar. Kenapa harus dipaksa? Ayo, mantan ketua kelas, terima kasih sudah menolak Melisova untukku. Minuman ini untuk menghormatimu. Kenapa masih pegang ponselmu? Aku tidak minum alkohol. Apa satu gelas bisa buatmu mati? Kenapa kau keras kepala, Arga? Kau tahu, gelas dari Pak Yudi bisa membawa kekayaan padamu. Gelas dari Pak Yudi bisa membawa kekayaan padamu. Tidak sebagus itu juga. Uangku itu cuma puluhan juta saja. Bagaimanapun aku cuma atasan di Harmony Studio. Nilainya triliunan di pasar saham. Yudi juga kerja di Harmony Studio. Pantas aja kalian berdua bisa bersama. Pria ganteng dan wanita cantik di sekolah jadi pasangan serasi hari ini. Uang adalah yang terpenting. Oh iya Arga, kau lagi sibuk apa? Apa perlu rekomendasi kerja dariku? Harmony Studio punya banyak artis ternama, seperti bintang utama Bella Manda. Gaji awalnya cukup tinggi. Pertimbangkanlah Arga. Kau pikir apa lagi? Kau kenapa tidak tunjukkan rasa terima kasihmu pada kebaikan dari Pak Yudi? Sudah. Kalian berdua sudah selesai belum? Menurutmu punya uang membuatmu berkesan ya? Kenapa kau menjadi rendahan, Kelvin? Iya, tapi... terima kasih aku punya pekerjaan. Jangan terburu-buru. Aku hanya takut ketua kelas kita bakat dan kepintarannya salah jalan menghabiskan masa mudanya. Arga, apa maksudmu itu? Niatnya Pak Yudi itu baik. Kau tidak tundukkan kepala pun tidak apa-apa. Tapi apa kau tahu caranya berterima kasih, Arga? Aku sangat bersyukur kamu menolakku saat itu. Aku juga bersyukur kau ini bisa mati, Arga. Biar aku beritahu, kau itu layak jadi miskin. Oh, aku mengerti. Itu sebabnya kau gigit orang seperti anjing. Johnny, aku meremehkanmu. Cukup, Johnny. Tidak semua orang bisa mengerti sepertimu. Beberapa orang melihat kesempatan tapi tidak diambil. Dia tidak bisa mencapai apapun selamanya. Suatu hari nanti kau akan menyesal tentang hari ini. Oh iya, ngomong-ngomong, aku belum tahu juga pekerjaan apa yang Pak Yudi pegang di Harmony Studio. Aku cuma seorang koordinator aktor, mengelola beberapa bintang kecil. Kebetulan Melisova ada di bawah pengawasanku. Pak Yudi, Anda benar-benar rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa para bintang di Global Entertainment kelak memulai karir mereka setidaknya dari level 2. Nona Melisa punya masa depan yang cerah. Pantas saja ada beberapa hal yang tidak bisa kau jangkau. Maksudmu ada beberapa hal yang kau bisa tapi aku tidak mengerti. Kau boleh artikan begitu. Dari tadi tidak bicara, sekarang begitu bicara pura-pura sok tahu. Kalau begitu ceritakan apa yang kau tahu dalam Harmony Studio, sedangkan aku sama sekali tidak tahu. Nona Lela, Tuan Arga di ruangan nomor 32. Aku antar ke sana. Nggak usah, aku sendiri saja. Pak Yudi menanyaimu, jawab saja. Sudah, jangan tekan dia. Kalau terus ditekan, nanti dia bisa malu dan kebohongannya tidak bisa ditutupinya lagi. Teman-teman, hari ini aku sebenarnya berniat kumpul dengan kalian sebagai orang biasa. Tidak disangka justru jadi seperti ini. Orang biasa? Apakah kau punya identitas lain yang bisa dibanggakan yang tidak kami ketahui? Ayolah, biar kami dengar. Lihat apa bisa buat takut-takut sampai mati. Terlalu melebih-lebihkan. Perusahaan terkemuka Harmony Studio telah berganti pemilik sejak kemarin. Berganti pemilik kan? Siapa yang begitu kuat? Berita sebesar itu aku tidak tahu. Informasinya pemilik yang baru adalah dari grup Yunus. CEO baru dari Harmony Studio berumur kurang dari 20 tahun, muda dan punya visi yang bagus. Itu kan? Aku ingin memperkenalkan diriku. Aku adalah CEO baru dari Harmony Studio. Arga ini, mana mungkin, tidak mungkin, enggak, mana mungkin. Arga ternyata membeli Harmony Studio. Apa ini berarti dia bernilai lebih dari triliunan rupiah? Ini baru yang namanya orang kaya. Beda jauh dengan Yudi. Dengan kekayaan bersih beberapa juta ekornya terangkat ke langit. Yang paling lucu itu Melisova dan Johnny. Yang satu hilang berliannya, yang satu sudah menganggap remeh temannya, dan lebih memilih menjadi anjing daripada menjadi dirinya sendiri. Pak Yudi, tadi ada yang bilang dengan keyakinan bahwa statusnya tertinggi di tempat ini. Siapa tadi ya yang bilang mau memberikan kerja untuk Arga? Selama ini akan menyesal tentang hari ini. Oh iya Johnny, berdasarkan dari kata-katamu itu, aku mau tanya, Tuan Arga punya kekayaan triliunan rupiah. Dia harus duduk di mana? Lama aku membencimu. Matamu cuma tertuju pada uang, tapi sikapmu harus baik. Belajar dulu tata krama, mengerti kau? Dan kau, dulu,
Kau tidak cocok untuk Arga, dan sekarang lebih parah lagi. Aku nggak percaya namanya nggak disebutin di berita. Mungkin cuma kebetulan saja. Betul ada kemungkinan. Wah, Arga, coba buktikan. Bukti? Apakah ini perlu? Kau tidak berani buktikan, berarti itu semua bohong. Aku yang buktikan. Nona Lela, Tuan Arga di ruangan nomor 32. Aku antar ke sana. Nggak usah, aku sendiri saja. Pak Yudi menanyaimu, jawab saja. Sudah, jangan tekan dia. Kalau terus ditekan, nanti dia bisa malu dan kebohongannya tidak bisa ditutupinya lagi. Ah, teman-teman, hari ini aku sebenarnya berniat kumpul dengan kalian sebagai orang biasa. Tidak disangka justru jadi seperti ini. Orang biasa? Apakah kau punya identitas lain yang bisa dibanggakan yang tidak kami ketahui? Ayolah, biar kami dengar. Lihat apa bisa buat takut-takut sampai mati. Terlalu melebih-lebihkan. Perusahaan terkemuka Harmony Studio telah berganti pemilik sejak kemarin. Berganti pemilik kan? Siapa yang begitu kuat? Berita sebesar itu aku tidak tahu. Informasinya pemilik yang baru adalah dari grup Yunus. CEO baru dari Harmony Studio berumur kurang dari 20 tahun, muda dan punya visi yang bagus. Itu kan? Aku ingin memperkenalkan diriku. Aku adalah CEO baru dari Harmony Studio. Arga ini, mana mungkin, tidak mungkin, enggak, mana mungkin. Arga ternyata membeli Harmony Studio, apa ini berarti dia bernilai lebih dari triliunan rupiah? Ini baru yang namanya orang kaya, beda jauh dengan Yudi. Dengan kekayaan bersih beberapa juta ekornya terangkat ke langit. Yang paling lucu itu Melisova dan Johnny. Yang satu hilang berliannya, yang satu sudah menganggap remeh temannya, dan lebih memilih menjadi anjing daripada menjadi dirinya sendiri. Pak Yudi, tadi ada yang bilang dengan keyakinan bahwa statusnya tertinggi di tempat ini. Siapa tadi ya yang bilang mau memberikan kerja untuk Arga? Selama ini akan menyesal tentang hari ini. Oh iya Johnny, berdasarkan dari kata-katamu itu, aku mau tanya, Tuan Arga punya kekayaan triliunan rupiah. Dia harus duduk di mana? Lama aku membencimu. Matamu cuma tertuju pada uang, tapi sikapmu harus baik. Belajar dulu tata krama, mengerti kau? Dan kau, dulu, kau tidak cocok untuk Arga, dan sekarang lebih parah lagi. Aku nggak percaya namanya nggak disebutin di berita. Mungkin cuma kebetulan saja. Betul ada kemungkinan. Wah, Arga, coba buktikan. Bukti? Apakah ini perlu? Kau tidak berani buktikan, berarti itu semua bohong. Aku yang buktikan. Nona Lela, Tuan Arga di ruangan nomor 32. Aku antar ke sana. Gak usah, aku sendiri saja. Pak Yudi menanyaimu, jawab saja. Sudah, jangan tekan dia. Kalau terus ditekan, nanti dia bisa malu dan kebohongannya tidak bisa ditutupinya lagi. Ah, teman-teman, hari ini aku sebenarnya berniat kumpul dengan kalian sebagai orang biasa. Tidak disangka